Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Miss Incognito. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dari seorang wanita bernama Bu Semi yang sedang melamar kerja sebagai seorang guru TK. Namun ternyata Semi memiliki cerita kenapa dia memilih menjadi seorang guru TK di daerah terpencil itu. Melompat ke kilas balik 3 bulan sebelumnya. Saat ini kita melihat Bu Semi yang tengah menunggu giliran untuk interview pekerjaan sebagai seorang bodyguard di perusahaan gasung. Nama asli Bu Semi adalah Kim Yongran. Jadi Semi hanyalah nama samaran Yongran ya, sahabat nonton. Ketika Yongran sedang diinterview oleh Lidon, Lidon langsung menolak Yongran, mengatakan Yongran gak cocok menjadi bodyguard di perusahaan gasung. Namun ternyata di belakang layar, ketua Ga yang adalah pimpinan perusahaan sedang mengamati interview tersebut. Saat Yongran tahu dirinya ditolak mentah-mentah oleh Lidon, Yongran tidak menyerah. Yongran melakukan aksinya. Dia bertindak seolah-olah hendak menyerang Lidon, kemudian melompat ke belakang kursi Lidon untuk menangkapnya, supaya Lidon gak terjatuh. Yongran memberitahu Lidon, kalau dia melakukan hal ini untuk membuktikan dirinya, inilah yang akan dilakukan oleh seorang bodyguard. Tentu saja, semua orang yang ada di ruangan tersebut kaget melihat tindakan Yongran. Begitu juga dengan ketua Ga yang menonton. Namun sepertinya, ketua Ga terpikat dengan kata-kata dan tindakan Yongran, sehingga ketua Ga segera menerima Yongran sebagai pengawal pribadinya. Setelah interview itu, Lidon memperingatkan Yongran kalau mulai sekarang, Yongran harus selalu siap siaga. Nggak ada libur deh pokoknya. Namun pada saat yang sama, Lidon menerima panggilan telepon dan segera mencabut penerimaan Yongran, yang berarti Yongran langsung dipecat. Duh, ini perusahaan gimana dah? Galau banget. Yongran pun akhirnya keluar gedung dengan sangat putus asa dan frustasi. Apalagi ketika dia mendapati sepatunya rusak. Sementara ketua Ga melihat tingkah laku Yongran dari CCTV-nya. Malam itu ketika Yongran pulang ke rumah, dia mendapati ibunya hendak pergi keluar dan menyadari kalau ibunya mengambil uang sewa rumah mereka. Yongran yang udah mengalami hari buruk segera membentak ibunya, menyuruh ibunya untuk bertobat. Tapi ibunya sebodoh amat. Dia pergi begitu aja meninggalkan Yongran. Sedangkan di tempat lain, Lidon memberitahu ketua Ga kalau Yongran dipecat karena pernah punya catatan kriminal. Jadi dulu sewaktu masih sekolah, Yongran pernah mencuri pembalut saking nggak punya duitnya. Karena itulah Yongran dihukum penjara selama beberapa bulan. Lidon menambahkan, memang setelah itu Yongran tidak melakukan tindakan kriminal apapun. Tapi masalahnya, Yongran punya utang akibat ibunya yang kecanduan berjudi. Mendengar laporan itu, ketua Ga mengatakan kalau orang seperti Yongranlah yang dia butuhkan. Seseorang yang memiliki keputusasaan besar. Dengan begitu, meski ketua Ga bersikap kasar pun, orang itu pasti tidak akan mudah pergi. Ketua Ga lalu dengan tegas meminta agar Lidon membawa Yongran kembali ke perusahaan. Keesokan harinya, kita diperkenalkan kepada seorang pria bernama Dongmin. Dongmin bekerja mengirimkan stroberi ke berbagai tempat, seperti pasar dan juga kediaman ketua Ga. Sedangkan Yongran, dia akhirnya sampai juga di kediaman ketua Ga untuk memulai kerjanya. Pelayan Choi menyambut Yongran dan memberitahunya banyak hal. Pelayan Choi juga mengantarkan Yongran ke kamarnya. Pelayan Choi memberitahu Yongran kalau dia akan sekamar dengan Hyeji. Setelah itu, Yongran segera menemui Lidon untuk urusan pekerjaan, di mana Lidon menjelaskan pekerjaan Yongran. Namun, sebelum Yongran kembali ke kamarnya, Yongran bertanya sudah berapa kali ketua Ga ganti-ganti pengawal. Lidon menjawab kalau tahun ini aja udah 5 kali. Lidon lalu memperingatkan Yongran, kalau jam 11 malam terdengar suara, Yongran tidak boleh meninggalkan kamarnya sampai jam 6 pagi besok harinya. Tanpa bertanya lagi, Yongran pun menyanggupinya. Malam itu, Yongran ke dapur untuk mencari makanan. Tapi saat dia sedang mencari, Yongran menemukan kalau sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan di salah satu kabinet di dapur itu. Namun belum sempat Yongran memeriksa kabinet itu, pelayan Choi mendatanginya, menanyakan kenapa Yongran berada di dapur. Yongran menjawab kalau dia kelaparan. Mendengar itu, pelayan Choi memberikan Yongran ramyun untuk dimakannya. Pelayan Choi juga mengatakan kalau dia akan mematikan ponselnya di jam 11 malam dan tidur, meminta Yongran untuk tidak membangunkannya. Wah, ada apa dengan jam 11 malam nih ya? Karena itu pada jam 11 malam, Yongran sengaja keluar dari kamarnya. Dia kembali ke dapur dan memeriksa kabinet yang mencurigakan. Ternyata di dalam kabinet itu ada kamera tersembunyi. Tentu saja, perilaku Yongran ini diamati dengan jelas oleh ketua Ga, yang malahan terhibur dengan tindakan Yongran. Keesokan paginya, Yongran sudah bersiap menemani ketua Ga berangkat ke kantor. Tapi sebelum berangkat, ketua Ga memukul tangan Yongran menggunakan tongkatnya. Hanya karena ketua Ga tidak senang melihat cara Yongran berpakaian. Lalu bagaimana dengan reaksi Yongran? Dia hanya diam saja menerima perlakuan atasannya itu. Di kantor, Sunu yang adalah putra dari ketua Ga mempresentasikan rencana promosi produk ramyun perusahaan.
Tapi sepertinya ketuaga kurang suka dengan rencana promosi Sunwoo. Meskipun Sunwoo berusaha untuk meyakinkan ketuaga dengan keras menolak ide promosi Sunwoo, lalu pergi meninggalkannya. Malam itu, Yongran mulai mencari tahu tentang keluarga ketuaga lewat internet, di mana ketuaga mengalami kecelakaan dan istrinya meninggal. Putri ketuaga bahkan bundir overdosis di luar negeri. Setelah melihat kehidupan ketuaga dari internet, Yongran jadi bertanya-tanya dalam hati. Ini orang punya banyak duit tapi kenapa nggak bahagia? Wah, ini pertanyaan semua orang ya kayaknya. Besoknya ketuaga pergi mengunjungi makam istrinya. Dia meletakkan bunga di atas batu nisan istrinya. Tapi Sunyong melempar bunga dari ketuaga, lalu menyatakan ketidaksukaannya kepada ketuaga. Dari kata-kata Sunyong, sepertinya dia menyalahkan ketuaga atas kepergian ibunya. Kemudian, Chusu yang adalah sopir ketuaga memberitahu Yongran kalau Sunyong serta Sunwoo bukanlah anak-anak kandungnya ketuaga. Jadi ketuaga itu menikahi seorang janda yang memiliki 2 orang anak. Tapi janda itu meninggal dalam kecelakaan. Mendengar itu, Yongran bertanya, jadi siapa putri yang meninggal overdosis di luar negeri? Chusu menjawab kalau putri yang overdosis adalah anak kandung ketuaga, tapi anak haram gitulah. Chusu memperingatkan Yongran agar berhati-hati dengan Sunyong, karena Sunyong diam-diam selalu memperhatikan gerak-gerik ketuaga melalui pelayan Choi. Jadi pelayan Choi itu mata-matanya Sunyong lah gitu. Intinya si Sunyong nggak pengen ketuaga menikah lagi, karena Sunyong takut jika harta warisan ketuaga jatuh kepada orang lain. Kemudian ketika ketuaga hendak pulang, dia menyuruh Chusu untuk membelikan kopi, agar ketuaga bisa berbicara berdua dengan Yongran. Ketuaga lalu bertanya kenapa ada bekas luka di pergelangan tangan Yongran. Yongran menjawab itu karena dipukul. Namun Yongran dengan berani malahan bertanya balik ke ketuaga mengenai kamera-kamera yang dipasang oleh ketuaga di setiap penjuru area rumahnya. Yongran berpendapat kalau ketuaga memang memasang kamera-kamera itu untuk menjaga dirinya sendiri dari incaran pembunuhan. Yongran bertanya lagi, siapa yang ketuaga curigai? Ketuaga memarahi Yongran, menyuruhnya untuk mencari tahu sendiri tentang hal ini. Saat di rumah, Lidon menyuruh ketuaga untuk memakan masakan pelayan Choi. Tapi ketuaga mengatakan kalau masakan pelayan Choi nggak enak. Apalagi pelayan Choi adalah mata-mata Sunyong. Tambah takutlah ketuaga memakannya. Pada saat yang sama, Yongran menghampiri salah satu kamera CCTV. Kemudian menunjukkan sebuah kalimat kepada ketuaga yang mengatakan, uangmu banyak, pekerjakan orang kek buat masak enak untuk dirimu. Melihat pesan dari Yongran, ketuaga pun tertawa. Kemudian suatu hari, Lidon membagikan uang bonus kepada para pelayan di rumah ketuaga. Yang berarti hari itu seluruh pelayan boleh meninggalkan rumah ketuaga. Namun Yongran kan nggak punya tujuan ya. Jadi dia tetap berada di kamarnya sampai malam. Ketika malam tiba, Yongran merasa kelaparan. Jadi dia pergi ke dapur dan menemukan ketuaga yang sedang memasak ramyun. Ketuaga menyediakan ramyun itu untuk Yongran. Dan selagi Yongran memakannya, ketuaga jadi teringat oleh putri kandungnya yang mati overdosis. Yongran menyadari kalau ketua teringat akan putri kandungnya, lalu menanyakannya. Ketuaga kemudian bercerita kalau dulu dirinya pernah berpacaran sebentar dengan seorang wanita, tapi setelah putus, wanita itu melahirkan seorang putri. Putri itu ditinggalkan di panti asuhan selama 19 tahun, dengan tidak mengenal ketuaga sebagai ayahnya. Namun akhirnya ketuaga mengetahui kebenaran ini, tapi dia malahan mengirim putrinya ke luar negeri. Sekarang, ketuaga menyesal karena tidak pernah menunjukkan rasa sayangnya kepada putrinya. Rasa sayangnya itu tertutupi oleh rasa bersalahnya yang besar. Namun pembicaraan itu terputus karena seseorang ngebel rumah ketuaga. Orang itu adalah Sunyong. Dia hujan-hujanan mendatangi rumah ketuaga karena telah mendapatkan laporan dari pelayan Choi kalau Yongran dan ketuaga sedang berduaan di rumah. Karena khawatir, Sunyong segera mendatangi rumah ketuaga. Dia dengan kalut memeriksa satu persatu ruangan di rumah tersebut untuk mencari Yongran. Gila, ini cewek kurang kerjaan banget dah ya. Sedangkan Yongran, dia beneran bersembunyi di sebuah kabinet. Karena Sunyong gagal menemukan Yongran, dia pun pergi meninggalkan rumah ketuaga. Keesokan paginya, Yongran dipanggil oleh ketuaga ke ruangan pribadinya. Yang banyak rekaman CCTV itu sahabat nonton. Ketuaga memberitahu Yongran kalau tempat itu adalah tempat di mana ketuaga makan dan tidur. Ketuaga lalu menceritakan kalau putri kandungnya bernama Yerim. Dan Yerim meninggal bukan karena overdosis, tapi karena dibunuh. Ketika Yerim meninggal, ketuaga segera mengirim orang ke New York tempat Yerim berada. Namun ketika itulah ketuaga mengetahui di sebuah koran New York ada sebuah foto. Foto itu adalah Sunyong, yang berarti Sunyong ada di TKP saat Yerim meninggoy. Lalu dengan tegas, ketuaga mengatakan kalau dirinya akan membalas dendam kepada siapapun yang telah membuat putrinya meninggal. Setelah mengatakan itu, ketuaga memperlihatkan kepada Yongran sebuah berangkas besar. Di dalamnya terdapat sejumlah uang, dokumen, dan emas batangan. Melihat semua itu, Yongran bertanya, apa yang bisa dia lakukan untuk ketuaga? Ketuaga lalu memberikan Yongran sebuah kotak perhiasan berisi cincin, sembari mengajak Yongran untuk menikah dengannya.
Setelah Ketuaga melamar Yongran, Ketuaga memberitahu Yongran rencana besarnya, yaitu supaya Yongran menjadi umpan bagi pelaku yang sebenarnya. Jadi ketika pelaku mengetahui Yongran adalah istri sah pemilik perusahaan Gasung, pelaku pasti akan mengusahakan untuk menghabisi Yongran. Nah, saat itulah Ketuaga bisa menangkap si pelaku. Kemudian dari ingatan Ketuaga, kita melihat sekilas hari saat istri Ketuaga dimakamkan. Ketika itu, Sunyong muda sangat marah kepada Ketuaga. Dari ucapan Sunyong, kita mengetahui kalau sepertinya Ketuaga bukanlah orang kaya, melainkan mendiang istrinya lah yang orang kaya. Tapi karena istrinya meninggal, perusahaan Gasung dan seluruh warisan jatuh kepada Ketuaga. Setelah mendengarkan semua penjelasan Ketuaga, awalnya Yongran menolak lamaran dan rencana Ketuaga. Yongran kembali ke kamarnya untuk mengemasi seluruh pakaiannya. Tapi pada saat yang sama, ibu Yongran menelepon untuk meminta uang kepada Yongran. Aduh, resek sumpah si ibu satu benalu ini ya. Hal ini tentu membuat Yongran putus asa setengah mati. Maka karena itu Yongran kembali ke ruangan Ketuaga. Dan tanpa babi bu, Yongran segera menerima lamaran dari Ketuaga. Keesokan paginya ketika Ketuaga hendak pergi, Chulsu tiba-tiba sakit perut yang tak tertahankan. Jadi Yongran menggantikan Chulsu menyetir. Sebagai informasi, Chulsu sakit perut karena sebelumnya Yongran sudah memasukkan obat pencair ke dalam minumannya. Ternyata Ketuaga dan Yongran tidak pergi ke kantor, melainkan ke catatan sipil untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Lidon juga ada di sana sebagai saksi bagi keduanya. Setelah urusan catatan sipil selesai, Lidon menjelaskan kepada Yongran tentang kontrak nikahnya dengan Ketuaga. Kontrak itu akan berlaku setelah Ketuaga meninggoy. Lidon memberitahu Yongran, setelah 3 bulan dari kematian Ketuaga, Gasung Group akan mengadakan pemilihan ketua baru. Pada saat itulah Yongran akan menggunakan hak suaranya untuk mencegah Sunwoo ataupun Sunyong menjadi ketua Gasung yang baru. Ketika Yongran berhasil mencegah Sunwoo dan Sunyong menduduki posisi ketua, maka barulah Yongran menerima semua warisan Ketuaga. Gak hanya itu, Yongran sendiri yang harus menghabisi Ketuaga. Lalu proses saat Yongran menghabisi Ketuaga harus direkam. Sebagai jaminan bagi Lidon lah gitu. Jadi misalnya Yongran gak berhasil mencegah Sunwoo dan Sunyong menduduki posisi ketua, maka Lidon akan melaporkan Yongran ke polisi dengan rekaman tersebut. Namun karena Yongran sudah kepepet masalah utang menumpuk, jadi mau gak mau dia tanda tangan aja deh itu kontrak. Keesokan harinya, Lidon kembali memberitahu Yongran langkah selanjutnya, yaitu mengirim Yongran selama 3 bulan ke daerah terpencil bernama Muchang. Ketuaga juga menasihati Yongran agar menuruti rencana ini. Lidon kemudian memberikan identitas baru kepada Yongran. Jadi di Muchang, Yongran harus hidup sebagai Bu Semi, yang adalah seorang guru TK. Tanpa banyak bertanya, Yongran setuju aja deh pokoknya. Untuk terakhir kalinya, Lidon memperingatkan Yongran agar menjaga dirinya sendiri. Intinya, Yongran kagak boleh mati sampai dia berhasil menyelesaikan misinya. Setelah itu, Yongran kembali ke kamarnya. Dia mendapati Hyeji sedang memakan stroberi. Saat melihat Yongran, Hyeji menawarinya stroberi. Namun pada waktu yang sama, Yongran mendapatkan telepon dari Ketuaga, yang membuat Yongran berlari sekuat tenaga untuk menemui Ketuaga. Ternyata Ketuaga sudah terjatuh di lantai. Lalu dengan segera, Yongran membawa Ketuaga ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter memberitahu Ketuaga kalau tumor di dalam tubuh Ketuaga sudah semakin membesar, dan Ketuaga harus mempersiapkan diri. Yongran yang mendengar diagnosa dokter tentu sangat gelisah. Di tempat lain, Sunyong mendapatkan telepon dari Suster Kim yang melaporkan kepada Sunyong tentang kondisi Ketuaga. Buset dah, ini mata-mata Sunyong ada di mana-mana ya. Udah kayak CIA aja. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Sunyong segera menelepon seorang reporter agar si reporter menuliskan artikel tentang kondisi penyakit Ketuaga. Ini semua Sunyong lakukan agar dia bisa merebut kembali warisan mendiang ibunya. Tentu saja, Sunwoo juga bekerja sama dengan Sunyong. Intinya kedua saudara ini pengen mengambil kembali apa yang menjadi hak mereka. Keesokan paginya, Ketuaga bersiap untuk pulang ke rumah. Sebelum itu, Ketuaga meminta agar malam ini juga Yongran melakukan eutanasia kepada Ketuaga. Malam harinya, Yongran kembali menemui Ketuaga di ruangannya. Ketuaga lalu meminta agar Yongran meminta pelayan Choi menyiapkan semangkuk ramyun baginya. Ketuaga ingin memakan ramyun untuk terakhir kalinya. Secara Ketuaga yang telah menciptakan ramyun di perusahaan Gasung. Namun ketika Yongran hendak membawakan ramyun tersebut, suara tembakan terdengar. Tentu saja, hal ini membuat Yongran sangat terpukul dan terkejut. Dia segera berlari ke kamar Ketuaga dan melihat Ketuaga yang udah bundir setelah menembak kepalanya sendiri. Di tengah-tengah situasi yang mencekam, Yongran jadi bertanya-tanya, kenapa Ketuaga tiba-tiba mengubah rencananya? Kan harusnya Yongran yang menghabisi Ketuaga. Lidon menjawab, mungkin karena Ketuaga yakin kalau Yongran bisa berhasil melakukan misinya. Tapi tentu saja, berita menyedihkan ini menjadi berita menyenangkan bagi kedua saudara itu. Mereka berdua lega karena akhirnya Ketuaga meninggoy juga.
Namun Lidon segera memberitahu mereka kalau ada perubahan dalam surat wasiat ketua Ga. Dengan emosi yang meluap-luap, kedua saudara itu segera pergi ke rumah duka. Kedua saudara terkejut setelah melihat Yongran yang sudah ada di sana. Lidon lalu memberitahu kedua saudara kalau sebulan yang lalu ketua Ga serta Yongran sudah mendaftarkan pernikahan mereka. Makin jengkellah Sunyongkan, dia segera menghampiri Yongran dan mengejek serta merendahkannya. Namun Yongran tidak takut sedikit pun. Dia menghentikan tingkah kurang ajar Sunyong, sembari memperingatkannya kalau sekarang Yongran adalah ibu kedua saudara itu. Kemudian setelah itu Yongran kembali ke rumah ketua Ga. Kali ini Chulsu, Hyeji, dan pelayan Choi menyambut kedatangan Yongran dan memanggilnya dengan panggilan Nyonya. Yongran kemudian masuk ke dalam kamar ketua Ga. Dia menangis di sana meratapi kepergian ketua Ga. Sementara di tempat lain, kedua saudara mengumpulkan tim pengacara mereka untuk membahas tentang warisan ketua Ga. Intinya, mereka nggak terima kalau Yongran yang dapatin semua warisan itu. Sunwoo mengklaim kalau awalnya kan semua warisan ini milik ibu kandung mereka. Namun seorang pengacara memperingatkan mereka kalau jumlah harta yang dikumpulkan ketua Ga setelah mendiang istrinya meninggal jumlahnya jauh lebih banyak. Karena nggak bisa apa-apa lagi, kedua saudara itu pun pergi. Malam itu, Hyeji mendatangi Yongran ke kamar ketua Ga. Hyeji memberitahu Yongran kalau Chulsu dan pelayan Choi bekerja sama untuk mengunci Yongran agar Yongran nggak bisa hadir di pemakaman ketua Ga. Ini semua tentu aja diperintahkan oleh Sunyong. Keesokan harinya, Yongran keluar dari kamarnya. Kemudian pelayan Choi memberikannya secangkir kopi panas. Sedangkan dari belakang, Chulsu sudah bersiap dengan tongkat golf untuk memukul Yongran. Namun Yongran segera menyiram pelayan Choi dengan kopi panas dan menaklukkan Chulsu. Lalu pergi melarikan diri dari rumah. Gagal total deh mereka. Untung aja Hyeji ada di pihak Yongran. Sedangkan di tempat pemakaman, anak buah Sunyong melaporkan ke Sunyong kalau pelayan Choi gagal. Dan anak buah Sunyong yang akan melacak keberadaan Yongran. Sementara Yongran, dia tengah dalam pelariannya. Saat itu, Lidon menelepon Yongran dan menanyakan kenapa Yongran gak hadir di acara pemakaman. Yongran menjawab kalau mereka harus mengganti rencana. Sekarang, Yongran tiba di bandara disusul oleh para anak buah Sunyong yang kalang kabut mencari Yongran. Untungnya, Yongran berhasil melarikan diri. Dia sekarang berada di dalam bus menuju Muncang. Di dalam bus, Yongran teringat akan pesan Lidon yang meminta agar Yongran jangan sampai terlibat asmara apapun dengan pria selama di Muncang. Karena Lidon takut kalau misi mereka akan gagal. Yongran berjanji kalau dia tidak akan terlibat romansa apapun dengan siapapun. Tapi namanya hidup kan selalu tidak sesuai pesanan ya. Setibanya Yongran di Muncang, seorang pria menjemput Yongran. Pria itu adalah Dongmin. Dia menanyakan apakah wanita di depannya adalah Bu Semi. Yongran lalu dengan mantap mengatakan kalau benar dirinya adalah Bu Semi. Sebelumnya, Misun yang adalah kepala sekolah TK di Muncang meminta bantuan Dongmin untuk menjemput Yongran dari terminal bus. Tanpa banyak bertanya, Dongmin segera melakukan perintah Misun. Lalu ketika Dongmin sampai di terminal, Dongmin segera menghampiri Yongran, sembari menanyakan apakah benar Yongran adalah Bu Semi. Ternyata Yongran mengenali wajah Dongmin, karena Dongmin kan sering mengantar stroberi ke kediaman ketua Ga. Meskipun awalnya Yongran takut identitasnya akan terbongkar, Yongran menyadari Dongmin sepertinya tidak mengenali dirinya. Jadi Yongran merasa jauh lebih tenang. Mereka berdua pun segera pergi ke kota Muncang. Sedangkan di Seoul, Sunyong serta Sunwoo kembali berdiskusi dengan pengacara mereka. Intinya mereka ingin mencoba membatalkan pernikahan antara Yongran dan ketua Ga dengan mengklaim bahwa ketua Ga menderita demensia. Lalu Yongran telah memanipulasi ketua Ga untuk menikahinya agar bisa mendapatkan uang ketua Ga. Apalagi dengan tambahan informasi mengenai catatan kriminal Yongran, di mana saat SMA, Yongran pernah mencuri pembalut wanita. Bahkan ibu Yongran juga terlilit banyak utang akibat berjudi. Sunyong juga ingin hal ini diberitakan untuk menggiring opini publik. Biar viral lah gitu, jadikan kalau viral, pengadilan pasti bertindak. Kembali ke Muncang, Dongmin akhirnya berhasil mengantarkan Yongran ke tempat tinggalnya yang baru. Dongmin dengan ramah mengajak ngobrol Yongran, tapi Yongran merasa risih dengan keramahan Dongmin. Jadi Yongran meminta Dongmin untuk pergi meninggalkannya. Tentu saja Dongmin merasa Yongran sangat tidak ramah. Di dalam rumah, Yongran membongkar isi kopernya dan membuka sebuah kotak berwarna biru. Isi di dalam kotak itu adalah sebuah pistol dengan banyak peluru. Yongran kemudian mengingat kembali percakapannya dengan ketua Ga, di mana ternyata ketua Ga lah yang memberikan pistol itu kepada Yongran. Ketua Ga ingin Yongran berhati-hati agar Yongran dapat membalaskan kematian Yerim. Ketua Ga juga berharap agar Yongran bisa bertahan dalam proses balas dendam ini. Kemudian kita melihat sekarang ibu Yongran bernama Nyonya Kim sedang bekerja di sebuah pabrik.
Terungkaplah kalau Lidon yang menarik Nyonya Kim untuk bekerja di pabrik tersebut. Sepertinya Lidon berusaha untuk menyembunyikan Nyonya Kim dari kedua saudara rakus itu. Lidon juga meminta salah satu karyawan bernama Byung-ne untuk mengawasi gerak-gerik Nyonya Kim selama 3 bulan. Dan jika Byung-ne berhasil, maka Lidon berjanji untuk memberikan posisi pegawai tetap kepadanya. Malam itu, Sunwoo mendatangi sebuah tempat untuk menyewa para preman demi menemukan dan menghabisi Yongran. Tapi ketua preman mengatakan bahwa mereka tidak melakukan pembunuhan. Akhirnya, Sunwoo memutuskan agar para preman itu menemukan Yongran dan ibunya. Sedangkan di dalam supermarket Muchang, Dongmin mencoba mengajak semua ibu-ibu berbicara. Intinya si Dongmin curiga sama Yongran. Dongmin takutnya Yongran tuh orang nggak bener yang akan berbuat jahat kepada anak-anak di TK Muchang. Apalagi putra Dongmin juga bersekolah di sana. Pokoknya Dongmin gak percaya sama Yongran dan mengajak para ibu-ibu untuk menolak Yongran melamar sebagai guru di TK Muchang. Namun tiba-tiba aja Yongran muncul di supermarket untuk membeli ramyeon. Salah satu ibu-ibu menyapa Yongran dan menanyakan apakah Yongran belum makan. Yongran menjawab kalau di rumahnya tidak ada makanan. Mendengar jawaban Yongran, reaksi semua orang jadi berubah. Mereka segera mendesak agar Yomin mengejar Yongran dan memberikannya makan malam. Tentu saja, sikap penduduk desa itu membuat Yongran bingung. Setelah Dongmin pergi, penduduk memutuskan bahwa mereka semua harus tetap membiarkan Yongran menjadi guru di TK Muchang. Karena kalau tahun ini TK Muchang nggak ada guru, TK Muchang akan terancam ditutup. Para penduduk bertekad akan membuat Yongran bertahan di TK Muchang. Setidaknya sampai anak-anak mereka lulus. Sedangkan Dongmin, dia berusaha membuat situasi menjadi cair dengan menawarkan diri membawakan belanjaan Yongran. Tapi Yongran dengan cukup kasar menolak niat baik Dongmin. Dari kilas balik, ternyata Lidon pernah memberitahu Yongran tentang Dongmin. Terungkaplah kalau Dongmin adalah adik sepupu Lidon. Lidon juga meminta Yongran untuk menjauhi Dongmin. Itu karena menurut Lidon, Dongmin adalah orang gila. Jika Dongmin marah, seluruh penduduk Muchang tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Meskipun sekarang, setelah beberapa kali berinteraksi dengan Dongmin, Yongran tidak merasa Dongmin segila itu. Kemudian ketika Yongran kembali ke rumahnya, dia melihat rumahnya seperti kemasukan orang. Jadi Yongran perlahan memeriksa rumahnya itu, yang membawa Yongran menemukan ada seorang anak laki-laki sedang bersembunyi di dalam tenda rumahnya. Anak laki-laki itu bernama Juwon. Sebagai tambahan informasi, pemilik rumah tempat Yongran tinggal di saat ini adalah Dongmin ya, sahabat nonton. Ketika Juwon dan Yongran sedang berbicara, tiba-tiba Dongmin masuk ke dalam rumah Yongran. Dan dengan segera menemukan putranya serta Yongran yang sedang bersembunyi di dalam tenda. Dongmin lalu menasihati Juwon agar tidak lagi bermain di rumah tersebut. Karena sekarang rumah itu adalah tempat tinggal Yongran. Sementara itu di Seoul, Chulsu dan pelayan Choi diusir serta dipecat oleh Lidon. Tahu kan ya kenapa? Secara mereka berdua sudah berbuat jahat kepada Yongran waktu itu. Tapi pelayan Choi nggak patah semangat. Dia mengajak Chulsu pergi bersamanya untuk bekerja bagi Sunyong. Sedangkan Lidon, dia sekarang tinggal di rumah ketua Ga sampai misi Yongran selesai. Tentu saja, Lidon ditemani oleh Hyeji. Semoga Lidon dan Hyeji tetap mendukung Yongran ya. Keesokan paginya di Seoul, kedua saudara, pengacara dan para bawahan mereka berusaha sekuat tenaga untuk menemukan keberadaan Yongran melalui kamera CCTV. Tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson. Sunyong ingin agar mereka mendapatkan surat wasiat ketua Ga. Sunyong yakin kalau surat wasiat itu ada di rumah ketua Ga. Maka karena itu Sunyong ingin agar Lidon diusir dari rumah ketua Ga sesegera mungkin. Sunyong juga memutuskan agar mereka membuat laporan orang hilang. Jadi Sunyong membuat situasi seolah-olah Yongran kabur dari rumah. Hal ini Sunyong lakukan untuk menemukan ibu barunya. Kembali ke Muchang, di mana tiba saatnya bagi Yongran untuk bergabung dengan TK Muchang. Misun yang adalah kepala sekolah TK Muchang mewawancarai Yongran tentang alasannya kenapa mau bekerja di desa terpencil seperti itu. Tentu saja, semua ini sudah ada di dalam naskah Yongran dan Lidon. Mereka mempersiapkan alasan yang tepat bagi Yongran. Namun pada saat yang sama, Sung Tae mendatangi Misun, mengatakan kalau pemilik tanah TK Muchang akan segera menjual tanah itu kepada Sung Tae. Tentu saja itu sangat meresahkan Misun. Tapi tiba-tiba Misun mendapatkan telepon dari seorang wanita dengan inisial TTU. Dari pembicaraan keduanya, kita mengetahui kalau wanita tersebut memberitahu Misun tentang Bu Semi yang asli. Intinya, Bu Semi yang Misun terima di TK Muchang sekarang ini bukanlah Bu Semi yang asli. Untung aja semua pembicaraan Misun dari tadi didengar oleh Yongran. Maka karena itu, Yongran segera menelepon Lidon untuk melaporkan situasi ini, di mana sepertinya penyamaran Yongran bisa saja terbongkar. Tanpa menunggu lama, Yongran segera mendatangi Misun. Tentu saja Misun ketakutan dengan Yongran setelah mengetahui kalau Yongran adalah Bu Semi palsu. Tapi Misun bingung, kenapa Yongran bisa direkomendasikan oleh Lidon, yang adalah kakak sepupunya. Maka karena itu, Yongran segera menghubungkan Lidon dan Misun melalui telepon.
Lidon menjelaskan situasi yang sebenarnya, di mana Yongran adalah istri baru Ketua Ga. Tentu saja Misun sangat terkejut dengan kebenaran itu. Namun Yongran segera mengambil alih. Dia terpaksa mengatakan yang sebenarnya, memberitahu Misun kalau Yongran ada di TK Muchang hanya untuk 3 bulan aja. Dan jika Misun berhasil menyimpan rahasia besar ini, maka Yongran berjanji akan membeli tanah TK Muchang dan memberikannya kepada Misun. Mendengar itu, Misun segera menerima tawaran dari Yongran, sembari berterima kasih kepadanya dan memanggil Yongran dengan sebutan Nyonya. Namun sayangnya tiba-tiba Dongmin muncul di sana dan menanyakan kenapa Misun memanggil Yongran dengan sebutan Nyonya. Untung aja Misun berhasil membohongi Dongmin. Misun pura-pura sedang bertelepon dengan seseorang dan Dongmin percaya. Yang berarti Misun sukses menutupi identitas asli Yongran dari Dongmin. Namun Dongmin tetap masih aja skeptis dan curiga terhadap Yongran. Setelah membereskan Dongmin, Yongran serta Misun kembali mengobrol. Yongran memberitahukan nama aslinya dan bagaimana riwayat kehidupannya yang penuh dengan lika-liku penjara dan sebagainya. Tentu saja, hal ini membuat Misun sangat terkejut karena awalnya Misun berpikir kehidupan Bu Semi bak putri di dunia dongeng. Tapi kenyataannya itu semua hanyalah tipu-tipu aja. Di Seoul, Sun Yong pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan orang hilang. Awalnya, detektif Kim tidak meladeni laporan Sun Yong. Secara yang dia laporkan adalah seseorang yang sudah dewasa dan tidak memiliki gangguan kesehatan apapun. Tapi tiba-tiba detektif Kim mendapatkan telepon dari atasannya yang memaksa detektif Kim untuk menerima laporan Sun Yong. Sementara itu, Sun Woo mulai menanyai seorang ajuma bernama Hyun Ok tentang Nyonya Kim. Ternyata Hyun Ok dan Nyonya Kim pernah satu sel saat di penjara. Namun Hyun Ok tidak begitu saja memberitahu Sun Woo tentang Nyonya Kim. Setelah Sun Woo pergi, Hyun Ok segera menelepon Nyonya Kim untuk memberitahunya bahwa ada seorang pria yang mencarinya. Hyun Ok menasihati Nyonya Kim agar lebih berhati-hati ke depannya. Selagi Nyonya Kim bertelepon dengan Hyun Ok, Byulne yang adalah utusan Lidon menghampiri Nyonya Kim untuk memberikannya minuman. Byulne juga menguping pembicaraan Nyonya Kim dan segera melaporkan semuanya kepada Lidon. Di Muchang, Yongran menghadapi tantangan terbesarnya yaitu mengajar anak-anak TK. Sebenarnya jumlah anak-anak di kelas Yongran tuh nggak banyak. Jumlahnya kurang dari 10 anak. Tapi tetap aja namanya juga anak-anak. Pasti mereka heboh dan sebagainya. Alih-alih mengajari lagu atau cerita, Yongran justru mengajari mereka bela diri. Sebenarnya ini sesuatu yang baik, agar anak-anak juga bisa membela diri mereka sendiri. Tapi saat mempraktekkan bela diri, Yongran tidak sengaja meletuskan salah satu mainan favorit anak-anak di kelas itu. Hal ini berujung pada tangisan anak-anak yang meratapi mainan mereka. Dan tentu saja, tangisan anak-anak itu membuat Misun serta Dongmin menyerbu ke kelas Yongran. Selagi Misun menghibur anak-anak, Dongmin mengajak Yongran untuk berbicara berdua. Dongmin menegur Yongran karena mengajari anak-anak bela diri tanpa perlindungan. Dongmin juga memberitahu Yongran kalau Dongmin juga paruh waktu bekerja sebagai guru olahraga di TK Muchang. Dan selama 5 tahun ini, pernah ada 5 guru baru di TK Muchang. Namun kelima guru itu berakhir tidak baik. Ada yang punya kasus, ada juga yang pergi begitu aja tanpa pamit. Dongmin memperingatkan Yongran agar lebih berhati-hati ke depannya dan tidak melukai anak-anak. Kemudian setelah itu, Misun menemui Yongran dengan panik. Misun dengan halus menuduh Yongran telah mencuri uang di meja kerjanya. Tentu saja Yongran merasa tidak senang hati dituduh seperti itu. Maka karena itu, Yongran segera melihat rekaman CCTV dari ponselnya. CCTV itu Yongran yang pasang secara diam-diam di sekitaran tempat tinggalnya dan TK Muchang. Setelah mendapatkan orang yang terlihat mencurigakan, Yongran segera mengejar tersangka tersebut. Diikuti oleh Dongmin yang kaget melihat Yongran tiba-tiba berlari kencang. Namun ternyata semua ini salah paham. Jadi Misun sendiri yang lupa telah menggunakan uang tersebut. Aduh, ampun deh. Dengan rasa bersalah, Yongran segera meminta maaf kepada tersangka dan berniat untuk membeli semua barang dagangan milik tersangka. Setelah semua beres, Dongmin kembali mengikuti Yongran. Dan ketika itulah Yongran menjelaskan dirinya. Yongran mengatakan kalau sepertinya Dongmin telah salah paham terhadapnya. Dongmin pun mengakuinya dan meminta maaf. Dongmin juga mengatakan agar lain kali kalau ada masalah seperti ini, lebih baik Yongran minta maaf dengan tulus saja, daripada menawarkan uang sebagai permintaan maaf. Namun Yongran menjawab, untuk orang yang sedang butuh uang, cara ini lebih bagus daripada hanya sekedar meminta maaf dengan tulus. Ini benar sih, nggak semua petua bisa dipakai di semua kondisi. Sore itu, Yongran kembali ke kelasnya untuk memperbaiki mainan yang tadi dia letuskan. Kembali ke rumah Ketua Ga. Ketika itu, Lidon sedang tidak ada di rumah. Jadi Hyeji diam-diam masuk ke dalam ruangan Ketua Ga. Lalu dengan tidak sengaja, Hyeji menemukan ruangan rahasia Ketua Ga.
Yeji segera masuk ke dalam ruangan itu dan terkejut setelah melihat banyak rekaman CCTV di sana. Yeji juga melihat berkas penyamaran Yongran dan akhirnya mengetahui di mana Yongran berada sekarang. Malam itu di Muchang, Yongran menelepon Lidon, memberitahunya kalau sepertinya penduduk Muchang mulai mencurigai Yongran. Lidon lalu menyarankan agar Yongran bisa lebih mendekati para penduduk dan menginfokan tentang Sunyong yang telah membuat laporan pencarian Yongran ke kantor polisi. Jadi untuk sekarang nggak ada pilihan lain selain bertahan di Muchang selama 3 bulan. Maka karena itu besoknya Yongran meminta Ibu Jun yang adalah ketua perkumpulan ibu-ibu untuk mengundang semua orang makan malam di halaman rumah Yongran. Intinya Yongran ingin mendekati warga Muchang lagi tuh. Karena kan Yongran harus bertahan tinggal di sana selama 3 bulan ke depan. Lalu ketika Yongran sedang bersiap-siap, Dongmin tiba-tiba masuk ke dalam rumah Yongran, sembari membawa banyak minuman. Yongran yang sedang berdandan teringat kalau laptopnya masih terbuka, dan di laptop itu penuh dengan rekaman CCTV. Maka karena itu Yongran dengan panik segera mendatangi Dongmin, dan terjadilah momen canggung di antara mereka. Intinya Yongran ingin menghalangi Dongmin agar Dongmin nggak melihat layar laptop Yongran. Sementara para warga sedang mempersiapkan acara makan malam dengan baik, Yeji tiba-tiba muncul dong di rumah Yongran. Yeji menanyakan apakah Bu Semi tinggal di rumah itu. Yeji mengaku kalau dirinya adalah teman Bu Semi. Di dalam rumah, Yongran tetap aja lanjut melakukan aksi canggungnya. Tentu saja, Dongmin merasa tidak nyaman dengan perilaku Yongran. Tapi akhirnya, Yongran berhasil menutup laptopnya. Namun Yongran kembali terkejut karena tiba-tiba aja Yeji muncul di depan wajahnya. Yeji yang melihat gelagat aneh antara Yongran dan Dongmin langsung menanyakan tentang situasi canggung di antara mereka berdua. Tapi Yongran segera mengalihkan dengan mengatakan kalau Yeji adalah temannya. Setelah Dongmin pergi, Yeji ternyata mengenali kalau Dongmin adalah si kurir pengantar strawberry. Yongran tidak senang dengan semua kejutan ini. Dia segera bertanya berapa banyak uang yang Yeji inginkan. Yeji menjawab kalau dia hanya ingin berteman dengan Yongran. Karena situasi tidak dapat dikendalikan, Yongran hanya meminta agar Yeji tidak mengatakan apapun kepada siapapun di Muchang. Kemudian akhirnya, pesta makan-makan untuk penyambutan Bu Semi pun dimulai. Semua penduduk Muchang sangat gembira menyambut Yongran. Dan tentu saja hal ini membuat Yongran terharu. Di Seoul, Lidon akhirnya mengetahui dari rekaman CCTV bahwa Yeji telah menyelinap masuk ke dalam ruang pribadi ketua Aga, serta bagaimana Yeji mengetahui penyamaran Yongran. Saat semua orang sedang menikmati hidangan, Jungwoo yang adalah polisi di Muchang mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan aneh kepada Yongran. Yang intinya Jungwoo ingin memastikan apakah Yongran beneran Bu Semi lulusan universitas ternama di Seoul, dan lain sebagainya. Yongran tentu dengan tenang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Namun ketika dia mulai kelabakan, Yeji yang ada di sana membantu Yongran menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut agar para penduduk gak mencurigai Yongran lagi. Dan untuk mencairkan suasana, Yeji berinisiatif menunjukkan tarian baletnya di depan semua orang. Pada waktu yang sama, Lidon menelepon Yongran untuk menanyakan keberadaan Yeji. Lidon meminta maaf kepada Yongran karena masalah ini. Yongran lalu melaporkan kalau tampaknya sekarang penduduk Muchang sudah mulai mempercayai Yongran. Jadi Yongran akan memulai rencananya. Setelah teleponan, Yongran kembali ke pesta penyambutan dan melihat semua orang sudah menari bersama. Sedangkan Dongmin masih terlihat mutung duduk sendirian. Maka karena itu Yongran menghampirinya dan hendak membahas tentang kejadian canggung tadi. Tapi tiba-tiba Sun Tae yang mabuk mendatangi pesta tersebut. Dia mengambil alih mikrofon dan memperkenalkan diri sebagai ketua asosiasi pengembangan Muchang. Sun Tae lalu mulai mengomel karena hanya dirinya saja yang tidak diundang ke pesta. Dan karena Sun Tae membuat keributan, dia pun segera diangkut pergi dari pesta tersebut. Sedangkan Sungwoo, dia bersama dengan pengawalnya mendatangi pabrik tempat Nyonya Kim bekerja. Dan akhirnya Sunwoo menemukan Nyonya Kim yang adalah ibu Yongran. Nyonya Kim tidak mengenal Sunwoo, namun dia merasakan kalau sepertinya Sunwoo adalah orang jahat. Maka karena itu Nyonya Kim pun kabur. Tapi sayangnya Nyonya Kim bertemu dengan para preman yang Sunwoo pekerjakan kemarin itu. Ketua preman itu segera melumpuhkan Nyonya Kim. Hal ini juga disaksikan oleh Byulne, orang suruhannya Lidon. Malam itu Nyonya Kim serta Byulne berhasil ditangkap oleh Sunwoo. Sunwoo menanyakan kepada Nyonya Kim tentang keberadaan Yongran. Tapi Nyonya Kim mengatakan dirinya nggak tahu apapun. Yang Nyonya Kim tahu dirinya menerima pekerja di pabrik itu dari Lidon. Udah, itu aja. Sunwoo semakin kesal dengan jawaban Nyonya Kim dan menanyakan apakah Nyonya Kim nggak tahu kalau Yongran dan Ketua Aga sudah menikah. Nyonya Kim tentu terkejut mendengar hal tersebut karena berarti kan sekarang hubungan Sunwoo dengan Nyonya Kim adalah besanan gitu. Nyonya Kim lalu menawarkan diri untuk membantu Sunwoo, asalkan Sunwoo memberikannya uang. Wah, emang gila sih nih emas satu. Keesokan paginya, Yongran kembali mendatangi Dongmin ke truknya. Dalam perjalanan ke kebun stroberi, mereka berdua membahas tentang kejadian canggung kemarin.
Yongran menegaskan kalau dirinya nggak ada maksud apapun kemarin. Intinya, Yongran tidak ada niat romantis dengan Dongmin. Sementara itu di rumah Yongran, Yeji diam-diam membuka koper Yongran, lalu menemukan ada banyak uang di dalam koper tersebut. Di kebun stroberi, Yongran membantu Dongmin bekerja. Yongran lalu memuji betapa beruntungnya Juwon memiliki ayah seperti Dongmin, karena Yongran tidak memiliki figur orang tua yang baik. Dongmin yang mendengarnya jadi tersentuh. Dia pun akhirnya meminta maaf karena selama ini telah banyak salah paham terhadap Yongran. Namun pada saat yang sama, Dongmin tidak sengaja melihat bekas luka di pergelangan tangan Yongran dan mulai merasa iba kepadanya. Di Seoul, Sunwoo menemui Sunyong. Sunyong menunjukkan video skandal Sunwoo, di mana Sunwoo pernah memaki dan memarahi seorang pegawai di depan umum. Video itu tentu bisa mencoreng nama kedua saudara itu. Maka karena itu Sunyong segera memberikan Sunwoo pelajaran. Sunyong lalu menyuruh agar Sunwoo membuat permintaan maaf kepada publik. Sunwoo yang ketakutan pun segera menuruti semua arahan Sunyong. Sedangkan di rumah ketuaga, Lidon didatangi oleh polisi dengan tuduhan penggelapan dalam jabatan. Sunyong dan Sunwoo juga muncul di sana. Tentu ini adalah ulah kedua saudara itu agar Lidon meninggalkan rumah ketuaga. Setelah Lidon dibawa pergi oleh para polisi, Chulsu serta pelayan Choi mendatangi kedua saudara itu, yang kemudian menyuruh Chulsu dan pelayan Choi untuk mencari surat wasiat ketuaga selagi Lidon pergi. Saat dalam perjalanan ke kantor polisi, Lidon diam-diam mengirimkan pesan kepada Yongran untuk melakukan rencana B. Tanpa menunda, Yongran segera mengunci pintu rumahnya dan membuka kotak senjatanya. Di dalamnya ada sebuah flash disk gitu. Lalu Yongran meminjam motor dari sebuah restoran untuk pergi ke kota. Sedangkan Yeji, dia sedang pergi berbelanja bersama dengan Taemin ke kota juga. Taemin adalah sahabat baiknya Dongmin. Ketika itu Yeji melihat Yongran dengan mengendarai motor berhenti di sebuah warnet. Dengan segera Yeji mengejar Yongran. Di warnet, Yongran menulis artikel tentang Sunwoo yang melakukan penjualan dana investasi asal Cina. Namun gak beberapa lama kemudian, Yeji dan Taemin menemukan Yongran. Untung aja Yongran sudah selesai melakukan misinya. Tapi Yeji sempat mengintip ke layar komputer dan melihat alamat email Yongran, serta alamat email penerima yaitu seorang reporter bernama Pyo Sung-hee. Namun Yeji hanya diam aja, lalu mengajak Taemin serta Yongran untuk makan siang bersama. Di stasiun berita Seoul, Sung-hee mengetahui dari timnya kalau Lidon sedang ditangkap oleh polisi. Atasan Sung-hee menyuruh Sung-hee untuk meliput berita itu. Tapi Sung-hee tahulah kalau itu hanya settingan aja. Pada saat yang sama, Sung-hee menerima email dari Yongran beserta bukti rekaman suara. Dengan segera, Sung-hee mendatangi kantor polisi tempat Lidon ditangkap. Dan ketika polisi sedang sebentar saja meninggalkan Lidon, Sung-hee segera mengkonfirmasi Lidon tentang email tersebut. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Lidon, Sung-hee segera meminta timnya mengosongkan slot berita pukul 8. Malam itu pukul 8, berita menginfokan kepada publik tentang pernikahan ketuaga dan Yongran, dan bagaimana Sunwoo berniat menjual perusahaan Gasung ke Cina. Bahkan rekaman suara Sunwoo pun diputar, di mana benar Sunwoo ingin menjual perusahaan tanpa sepengetahuan Sunyong. Tentu saja Sunwoo dan Sunyong jadi luar biasa emosi dengan berita ini. Tujuan berita ini disiarkan adalah agar Sunwoo serta Sunyong bisa diadu domba, supaya mereka berdua saling serang menyerang lah gitu. Malam itu di supermarket Muchang, beberapa orang berkumpul untuk makan ramen buatan Dongmin. Namun ketika Yongran sedang menguncir rambutnya, Dongmin memperhatikannya dari belakang. Ikat rambut yang dipakai Yongran mengingatkan Dongmin akan kejadian dulu ketika Dongmin mengantarkan strawberry ke rumah ketuaga, di mana Dongmin melihat seorang wanita dari belakang menggunakan ikat rambut persis sama seperti yang Yongran gunakan saat ini. Ketika itu, pelayan Choi memanggil wanita tersebut dengan nama Kim Yongran. Setelah makan-makan, Yongran pamit pulang duluan dengan alasan harus mempersiapkan pelajaran besok pagi di TK. Dongmin pun mengikuti Yongran. Dan dalam perjalanan, Dongmin tiba-tiba memanggil Yongran dengan namanya. Hal ini membuat langkah kaki Yongran terhenti. Dongmin lalu bertanya, apakah kamu benar Kim Yongran? Awalnya Yongran mencoba mengelak bahwa dirinya adalah benar Kim Yongran. Tapi Dongmin bersikeras mengenal Yongran dari rumah ketuaga. Secara Dongmin memang suka mengantar strawberry kan ke sana. Karena tidak bisa menyangka lagi, Yongran bertanya apa yang Dongmin inginkan, agar Dongmin tetap menjaga rahasia ini. Dongmin terkejut dengan pertanyaan Yongran yang seperti itu, yang menjelaskan kalau Dongmin memang tidak menginginkan uangnya. Pembicara mereka malam itu meninggalkan rasa getir di hati keduanya. Setelah itu, Yongran bergegas pulang ke rumah. Dia menelepon Lidon dan memberitahunya kalau Dongmin sudah mengetahui identitas Yongran. Yongran lalu bertanya kepada Lidon apa kelemahan Dongmin. Lidon menjawab kalau kelemahan Dongmin pasti adalah putranya. Kemudian ketika Lidon memasuki rumah ketuaga, dia terkejut karena melihat pelayan Choi dan Chulsu ada di sana.
Pelayan Choi memberikan tahu putih kepada Lidon sebagai tanda selamat telah keluar dari kantor polisi. Pelayan Choi juga mengoceh tentang bagaimana Lidon gak bisa memecat dirinya serta Chulsu karena keduanya masih terikat kontrak kerja. Karena lelah dengan drama yang terjadi seharian, Lidon pun membiarkan mereka. Sekarang pula intinya. Malam itu, Sunu tiba di bandara untuk melarikan diri. Tapi Antaek Sunyong mendatangi Sunu, lalu memaksanya agar ikut dengannya menghadap Sunyong. Keesokan harinya, para dewan direksi perusahaan Gasung mengadakan rapat dadakan karena berita kemarin malam yang menggemparkan. Para dewan direksi takut jika Sunu benar-benar menjual perusahaan ke Cina, sehingga mereka ingin secepatnya mengangkat direktur baru pengganti ketua AGA. Di tempat lain, Sunyong mendatangi reporter Sung-hee. Sunyong memberikan sebuah flash disk kepada Sung-hee, lalu mengatakan kalau Sunu akan mengundurkan diri dari jabatannya, dan hal ini akan diumumkan di konferensi pers hari ini. Sedangkan flash disk itu berisi daftar tindakan ilegal yang dilakukan oleh para dewan direksi perusahaan Gasung. Kembali ke Muchang, keenam penghuni rumah Dongmin sedang sarapan bersama. Ketika itu, Hyeji menanyakan apakah dirinya bisa membantu di kebun stroberi. Dongmin menegaskan kalau Taemin sudah cukup membantunya. Namun Taemin yang sudah kepincut sama Hyeji langsung memperbolehkan Hyeji membantu di kebun stroberi. Sembari mengatakan kalau Yongran aja kemarin bantu-bantu juga kok. Mendengar itu, Yongran segera mengalihkan pembicaraan, menawarkan Hyeji untuk mengajar balet kepada anak-anak TK aja. Dan tentu aja Hyeji tertarik. Setelah sarapan bersama, Misun berbicara berdua dengan Yongran, menolak kalau Hyeji bekerja di TK. Karena keadaan keuangan TK kan lagi nggak bagus juga. Namun Yongran menenangkan Misun, mengatakan gaji Hyeji akan ditanggung oleh Yongran. Yongran juga menginfokan kalau Domin sudah tahu identitas asli Yongran. Tentu saja, Misun terkejut mendengarnya. Siang itu di TK Muchang, tiba-tiba terjadi kehebohan. Karena ada beberapa petugas yang menggali tanah di halaman TK. Kita tahu lah ya, itu ulah siapa? Itu adalah ulah Sungtae. Dia mengklaim kalau tanah di halaman TK tersebut adalah tanahnya. Lalu ketika Domin serta Yongran mencoba untuk menghalanginya, Sungtae malah menyuruh sekretarisnya memotret dan merekam keduanya, agar bisa Sungtae laporkan ke polisi. Sungtae mengklaim kalau Dongmin dan Yongran telah masuk tanpa izin ke wilayahnya. Di Seoul, Lidon terus mengawasi tingkah pelayan Choi serta Chulsu dari kamera CCTV-nya. Lidon tahu kalau mereka berdua sedang mencari surat wasiat ketua AGA. Namun pada saat itu, Lidon menerima telepon dari Misun yang melaporkan kalau Yongran ditangkap polisi. Tentu saja, Lidon terkejut dengan berita tersebut, karena berarti Yongran harus mengungkapkan identitas aslinya di kantor polisi. Dengan begitu, Lidon segera ngacir ke Muchang. Tapi Lidon diikuti oleh Sunu dan para preman. Di tempat lain, kita melihat sekarang Nyonya Kim dan Byulne sudah dipindahkan ke resort ketua AGA. Mereka makan serta bersenang-senang di sana. Hal ini segera diketahui oleh bawahan Sunyong, yang kemudian melaporkannya kepada Sunyong. Sedangkan di kantor polisi Muchang, Sungtae membawa pengacaranya untuk menuntut Yongran serta Dongmin. Sementara Misun serta Hyeji terus mengawasi kejadian ini dan melaporkannya kepada Lidon. Lidon mengatakan kalau dia akan segera tiba, lalu meminta Misun untuk mengulur waktu. Dan benar aja, Jungwoo mulai memeriksa identitas mereka semua, mulai dari Dongmin lalu ke Yongran. Tapi untung aja Hyeji membuat keributan, sehingga perhatian Jungwoo pun teralihkan. Tepat pada waktunya, Lidon muncul juga di sana. Dia mengatakan dirinya adalah pengacara Yongran, dan segera berhadapan dengan pengacara Sungtae. Lalu dengan cepat, Lidon membalikan kasus tersebut. Intinya Sungtae yang salah, secara dia menaruh pagar berduri di halaman TK. Lidon juga mengungkit tentang baju Yongran yang robek akibat kejadian ini. Ia mengakibatkan Sungtae harus mengganti rugi kepada Yongran. Bahkan Sungtae juga harus menyiapkan ganti rugi atas kerugian fisik dan psikis kepada anak-anak dan guru-guru TK. Dengan begitu, kasus ini pun selesai. Yongran serta Dongmin bisa keluar dari kantor polisi. Sementara itu di konferensi pers, Sunyong memberitahu semua orang bahwa Sunyu telah dilarikan ke rumah sakit karena mencoba bundir. Lalu membalikan seluruh cerita, yang menggambarkan seolah-olah kedua saudara itu sekarang adalah korbannya. Pada akhirnya, Sunyong berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memulihkan kejayaan perusahaan Gasung. Kembali ke Muchang, meskipun tadinya para preman sudah sempat kehilangan jejak Lidon, namun mereka akhirnya tiba juga di Muchang. Dan ketua preman mulai menyuruh para anak buahnya untuk mencari Yongran di seluruh penjuru Muchang. Sayangnya, para preman melihat Yongran serta Dongmin yang lagi bersiap untuk pergi. Dengan segera, para preman mengikuti mobil Dongmin. Di tengah perjalanan, Yongran meminta Dongmin untuk mampir ke supermarket. Para preman pun memasuki supermarket tersebut dan menemukan Yongran. Yongran segera melarikan diri dengan mobil Dongmin. Kejar-kejaran pun terjadi, yang berujung Yongran dan Dongmin dikepung oleh para preman tersebut. Ketika mereka terpojok, Dongmin serta Yongran akhirnya terlibat perkelahian dengan seluruh preman. Untungnya, polisi tiba sebelum keadaan menjadi lebih berbahaya, dan semua orang segera melarikan diri dari tempat tersebut. Namun dalam pelariannya, mobil yang dikendari Sunu mengalami kecelakaan dengan menabrak pohon.
Sementara Yongran, dia menyadari akan ada bahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi Yongran memutuskan untuk meninggalkan Muchang. Mendengar perkataan Yongran, Dongmin mengajaknya ke pantai. Dongmin menyadari akan misi Yongran. Dongmin mengerti kenapa Yongran harus menyamar menjadi Bu Semi. Jadi Dongmin memohon kepada Yongran untuk tetap tinggal. Dan Dongmin berjanji akan menjaganya apapun yang terjadi. Yongran tentu terkejut dengan pernyataan Dongmin. Sedangkan di resort, Sunyong mendatangi Nyonya Kim. Lalu di depan Nyonya Kim, Sunyong menyuruh bawahannya memberitahu Lidon. Jika Lidon tidak membawa Yongran kepada Sunyong, maka Sunyong akan menghabisi Nyonya Kim. Tentu saja, Lidon segera menerima pesan dari Antek Sunyong. Jika Lidon gak membawa Yongran kepada Sunyong, maka Sunyong akan menghabisi Nyonya Kim yang adalah ibu Yongran. Namun Lidon menolak untuk menyerah dan membiarkan Sunyong melakukan apapun yang diinginkannya. Di tempat lain, Sunyong menyandera Nyonya Kim. Nyonya Kim sangat ketakutan dengan tindakan Sunyong dan memohon kepada Sunyong untuk melepaskannya. Nyonya Kim bahkan bersedia melakukan apapun untuk Sunyong. Maka karena itu, Sunyong meminta Nyonya Kim untuk menghabisi Yongran demi menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Nyonya Kim? Sementara itu, Sunwoo, dia sekarang sedang dikurung di sebuah rumah sakit jiwa. Hal ini membuat Sunwoo teringat kembali akan kejadian dulu, ketika ayah kandung Sunwoo juga dikurung oleh ibu Sunwoo di rumah sakit jiwa. Dan kejadian ini disaksikan oleh Sunyong serta Sunwoo muda. Kemudian malam itu di Muchang, Dongmin memasang banyak lampu di sekitaran rumah Yongran untuk menjaganya tetap aman. Perbuatan Dongmin ini diperhatikan diam-diam oleh Yongran lewat rekaman CCTV. Tentu saja hal ini membuat Yongran terharu. Bahkan keesokan paginya, Dongmin tiba-tiba mulai berlari pagi bersama dengan Yongran. Aduh, so sweet banget deh Dongmin. Sedangkan di rumah sakit jiwa, Lidon menemui Sunwoo. Lidon mengusulkan agar Sunwoo bergabung dengannya melawan Sunyong, dengan iming-iming kalau Lidon akan mengangkat Sunwoo sebagai direktur utama grup Gasung. Tentu saja, Sunwoo menolak ajakan Lidon. Lidon kemudian menunjukkan formulir rawat inap Sunwoo di rumah sakit jiwa tersebut, yang menunjukkan kalau Sunyonglah yang telah memasukkan Sunwoo ke rumah sakit jiwa. Di Muchang, Yongran mulai kembali mengajar di kelasnya. Tapi kali ini Yongran mengajar di depan para orang tua murid, karena memang hari itu adalah hari orang tua murid berkunjung ke TK. Suasana begitu positif, dan semua anak-anak serta orang tua murid terpukau dengan metode pengajaran Yongran. Misun juga lega karena Yongran berhasil melewati sesi mengajar kali ini dengan begitu baik. Tapi suasana positif itu terganggu ketika Nyonya Kim tiba-tiba menerobos masuk ke kelas Yongran. Dia bahkan memeluk Yongran di depan semua orang, sembari menyebut Yongran putrinya. Tentu saja pemandangan ini sangat membuat semua orang terkejut. Tapi Dongmin segera berinisiatif untuk membawa semua orang keluar dari ruangan. Setelah keributan itu, Yongran segera menyeret Nyonya Kim ke rumahnya. Di sana, Nyonya Kim langsung menunjukkan sifat aslinya, yang sangat nyebelin banget deh. Yongran bertanya bagaimana Nyonya Kim bisa berada di Muchang, dan segera mengetahui kalau ini semua adalah ulah Sunyong. Yongran lalu menyuruh ibunya agar pergi dari Muchang. Tapi ibunya menolak untuk pergi dan malahan menumpang mandi di rumah Yongran. Asli, nyebelin banget deh ibu satu ini. Sehabis Nyonya Kim membersihkan dirinya, dia bertanya kepada Yongran, apakah ketua Ga benar-benar bundir? Namun pada saat yang sama, Dongmin mengunjungi rumah Yongran. Jadi Yongran segera keluar dari rumahnya untuk menemui Dongmin. Namun dari dalam rumah, Nyonya Kim diam-diam memotret Yongran serta Dongmin yang sedang mengobrol, lalu mengirimkannya kepada Sunyong. Tapi tenang aja, karena ternyata Yongran mengawasi tingkah laku Nyonya Kim dengan bantuan kamera tersembunyi yang Yongran taruh di dalam rumahnya sendiri. Yongran pun bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya apa niat ibunya datang ke Muchang? Di Seoul, para dewan direksi marah banget ketika mengetahui kalau perbuatan korupsi dan skandal mereka ketahuan. Mereka menyadari kalau seseorang telah menyelidiki mereka. Kemudian tiba-tiba Sunyong muncul di sana. Dia memaksa para dewan direksi untuk setuju mengangkat Sunyong sebagai direktur utama perusahaan. Gak berhenti di sana, Sunyong bahkan membawa anggota keluarga para dewan direksi yang telah dilukai sebelumnya oleh Sunyong ke hadapan mereka. Karena udah diancam segininya, para dewan direksi mau nggak mau ngikutin apa aja deh yang Sunyong perintahkan kepada mereka. Di stasiun berita, Sunghi kesal karena artikel berita tentang korupsi para dewan direksi Gasung tiba-tiba dibatalkan untuk tayang. Atasan Sunghi mengatakan kalau Sunyong hanya memanfaatkan Sunghi aja, agar Sunyong bisa menarik perhatian para direksi. Mendengar itu, Sunghi jadi marah. Dia berjanji untuk membongkar sebejat apa Sunyong. Sementara itu, Lidon akhirnya mengeluarkan Sunwoo dari rumah sakit jiwa. Tapi anak buah Sunyong membuntuti dan mengejar mereka. Sedangkan di Muchang terjadi kehebohan, karena Juwon tiba-tiba saja menghilang. Kepala desa segera mengumumkan hal ini lewat toa di penjuru Muchang. Setelah mendengarkan pengumuman itu, Yongran segera mencari Juwon lewat kamera CCTV yang dipasangnya.
Dari kamera CCTV, Yongran melihat kalau Juwon masuk ke dalam sebuah mobil sedan hitam. Yongran pun langsung memberitahu Dongmin tentang informasi tersebut. Kemudian, Yongran pergi ke lokasi di mana dia mengikuti jejak mobil hitam dari rekaman CCTV. Ketika itu, Yongran melihat Juwon berlari menyeberang jalan, tapi ada mobil yang sedang melaju ke arah Juwon. Dengan segera, Yongran berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan Juwon. Untung aja, Yongran berhasil menyelamatkan Juwon. Juwon lalu mengaku kalau dia pergi untuk mencari ibunya. Juwon berkata kalau tadi dia melihat ibunya. Maka karena itu Juwon mengejar ibunya dengan bantuan mobil hitam tersebut. Tapi sekarang Juwon kehilangan ibunya. Juwon pun menangis terseduh-seduh karena hal ini. Gak beberapa lama, Dongmin tiba di lokasi. Dia menegur Juwon karena bertindak seperti ini. Tapi Juwon masih terhanyut dalam kesedihannya. Dia merasa benar-benar melihat ibunya. Namun sekarang Juwon telah kehilangan jejaknya. Melihat putranya menangis dengan sedih, Dongmin hanya bisa meminta maaf dan memeluknya. Kembali ke Lidon dan Sunu. Mereka akhirnya berhasil melarikan diri. Dalam perjalanan, Lidon bertanya apa Sunu yakin bukti yang Sunu bicarakan ada di rumah ketua Ga. Sunu dengan yakin membenarkannya. Tapi di tengah perjalanan, Sunu meminta Lidon untuk mampir ke toilet umum. Tapi setelah lama ditunggu, Sunu nggak keluar-keluar juga dari toilet. Jadi Lidon mendatanginya. Namun Sunu malahan keluar dari kamar mandi sembari memukuli Lidon. Sunu lalu kabur meninggalkan Lidon dengan membawa mobil Lidon. Terungkaplah jadi kemarin ketika Lidon hendak pulang ke Seoul, Lidon menemukan Sunu yang kecelakaan mobil dan menculiknya lalu memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Jadi yang memasukkan Sunu ke rumah sakit jiwa bukanlah Sunyong. Gak hanya itu, Lidon bahkan memasang alat penyadap di ponsel Sunu. Jadi sekarang apapun yang Sunu bicarakan bisa didengar oleh Lidon. Kemudian Lidon menelepon Yongran, mengatakan kalau sepertinya Sunu punya bukti penting. Dan jika mereka bisa mendapatkan bukti itu, Yongran gak perlu lagi tinggal di pengasingan. Yongran lalu melaporkan tentang Nyonya Kim yang tiba-tiba muncul di Muchang. Namun Lidon meminta agar Yongran fokus kepada misinya daripada hal-hal yang gak penting seperti itu. Keesokan paginya, Sunyong mempekerjakan pembunuh bayaran untuk menyingkirkan Yongran sebagai upaya terakhirnya. Kemudian di TK Muchang, Misun memperkenalkan kepada semua guru kalau ada supir baru untuk bus antar jemput anak-anak. Dia bernama Gil Hose. Setelah mengetahui ada orang baru di TK, Yongran segera meminta daftar riwayat hidup Gil Hose kepada Misun. Malam itu di Seoul, Sunyong mendapatkan laporan tentang Lidon yang memasukkan Sunu ke rumah sakit jiwa. Sekarang Sunyong tahu kalau Lidon sedang mengadu domba dirinya serta Sunu. Pada saat yang sama, Sunu menelepon Sunyong. Sunu menyuruh Sunyong memberikan semua sahamnya kepada Sunu. Kalau enggak, Sunu akan membongkar sebuah video di mana Sunyong terlibat dalam kematian Yerim. Yerim adalah putri kandung ketua Ga. Pembicaraan mereka ini didengar oleh Lidon, karena sebelumnya Lidon sudah menaruh penyadap di ponsel Sunu. Sunyong kaget mendengar kalau Sunu memiliki bukti. Maka karena itu Sunyong mengajak Sunu untuk bertemu. Dan dengan bodohnya, Sunu malahan memberikan alamat tempat tinggalnya kepada Sunyong. Kemudian Lidon segera menghubungi Yongran, memberitahunya tentang informasi tersebut. Lidon bertekad untuk mendapatkan bukti itu, sembari memperingatkan Yongran agar tetap bertahan hidup sampai akhir. Setelah teleponan, Yongran melihat salah satu CCTV yang dia pasang tidak berfungsi. Saat ditelusuri, seseorang yang memakai pakaian serba hitam memang telah merusak CCTV tersebut. Karena itulah Yongran pergi ke lokasi tempat CCTV, yang membuat Yongran langsung diserang oleh seseorang berpakaian serba hitam. Untung aja Dongmin muncul tepat waktu untuk menghentikan aksi si penyerang, yang membuatnya melarikan diri. Keduanya kemudian mengejar si penyerang sampai ke asrama tempat para pekerja musiman tinggal. Dongmin lalu berinisiatif untuk memeriksa asrama tersebut dan melihat seseorang yang tampaknya mencurigakan. Dongmin kemudian melaporkan hal ini kepada Yongran dan berjanji akan bertanya kepada Sun Tae besok. Yongran lalu menginfokan kepada Dongmin kalau orang yang menyerangnya memiliki bekas luka di tulang selangkanya. Saat Yongran kembali ke rumahnya, dia memeriksa CCTV-nya lagi dan menemukan kalau tadi ketika Yongran diserang, Yeji ada di sekitarnya dan terlihat seperti sedang memata-matai Yongran. Tentu saja hal ini membuat Yongran semakin gelisah. Sementara di Seoul, anak buah Sunyong mendatangi hotel di mana Sunu menginap. Tapi Lidon sudah mengetahui hal ini akan terjadi. Jadi Lidon menekan tombol alarm kebakaran agar Sunu bisa melarikan diri dari hotel. Memang Sunu berhasil kabur dari hotel itu. Namun saat Lidon hendak pergi dengan mobilnya, Lidon segera diserang dari belakang, yang membuat Lidon pingsan seketika itu juga. Keesokan harinya, Dongmin pergi ke ladang Sungtae untuk menanyai para pekerja di sana mengenai orang mencurigakan kemarin malam. Tapi Dongmin tidak menemukan hasil apapun. Malam itu, saat sedang berjalan-jalan, Yongran kembali memeriksa CCTV-nya. Dan orang yang sama berpakaian serba hitam kembali merusak CCTV di lingkungan itu.
Dengan segera, Dongmin serta Yongran menuju ke lokasi orang tersebut dan akhirnya menangkap basah orang itu. Dia adalah salah satu pekerja yang suntai bernama Sejun. Tapi saat Yongran memeriksa Sejun, dia tidak menemukan luka di tulang selangkanya. Sejun mengaku memang benar dia yang merusak CCTV. Namun itu karena Sejun memang diminta oleh orang yang gak dikenal untuk merusak seluruh CCTV di lingkungan tersebut. Dengan iming-iming akan dibayar. Sejun bahkan menunjukkan bukti chattingannya dengan orang tersebut kepada Yongran. Di rumah, Yongran berusaha menelepon Lidon untuk melaporkan kejadian ini. Tapi Lidon tidak menjawab panggilan Yongran. Makin khawatirlah Yongran dengan keadaan ini. Sedangkan Lidon, dia akhirnya sadar juga. Ternyata orang yang menyerang Lidon adalah para preman yang Sunu sewa waktu itu. Mereka sekarang sedang mencari Sunu, karena Sunu belum membayar para preman tersebut. Melihat kesempatan ini, Lidon mengajukan kerjasama dengan para preman itu. Lidon meminta para preman untuk mencari Sunu, dengan iming-iming akan membayar mereka 100 juta won. Tentu saja para preman setuju, tapi mereka meminta 50 juta won sebagai setoran awal. Saat hendak mentransfer, Lidon melihat pesan dari Yongran yang melaporkan tentang Gil Hose. Setelah melihat pesan itu, Lidon meminta para preman mencari satu orang lagi, dengan imbalan yang sama. Keesokan harinya, Yongran mengkonfrontasi Hyeji, karena Yongran melihat Hyeji di CCTV kemarin itu. Tanpa babi bu, Hyeji mengakui kalau dirinya memang mengawasi Yongran. Yongran lalu meminta Hyeji menghentikan aksinya dan meninggalkan Muchang. Malam itu, Yongran mendapatkan telepon dari ibunya yang mabuk, meminta Yongran untuk menjemputnya di sebuah restoran. Mau nggak mau, Yongran pun menjemput Nyonya Kim dan ditemani oleh Dongmin. Tapi Yongran membawa ibunya ke kantor polisi dan meninggalkannya di sana. Yongran bahkan tidak mengakui kalau Nyonya Kim adalah ibunya. Tentu saja, Dongmin terkejut dengan perilaku Yongran yang seperti itu. Yongran menjadi kesal karena komentar Dongmin. Yongran menegaskan kalau dirinya nggak keterlaluan, tapi ibunya lah yang keterlaluan. Jadi dulu, Yongran sebenarnya nggak pernah mencuri pembalut, tapi pemilik minimarket yang menuduhnya. Alih-alih membela Yongran, Nyonya Kim malahan menyuruh Yongran untuk masuk ke penjara anak aja. Mendengar cerita Yongran, Dongmin pun tak bisa berkata apa-apa. Besoknya di TK Muchang, semua orang sedang mempersiapkan acara lomba. Semua orang terlihat saling bantu-membantu, dan mereka pun bersenang-senang bersama. Malam itu, ketika semua orang sedang makan bersama, Yongran mendapatkan telepon dari Lidon, yang memberitahunya kalau Gil Hose adalah orang suruhan Sunyong. Setelah mendapatkan informasi dari Lidon, Yongran mengirim pesan kepada Gil Hose, agar menemui Yongran di rumahnya malam ini pukul 9 malam. Tentu saja, jam 9 malam Gil Hose membawa seluruh perlengkapannya dan masuk begitu aja ke dalam rumah Yongran. Yongran sudah menunggunya. Dia menodongkan senjata ke arah Hose, tapi Hose berhasil menjatuhkan senjata Yongran, lalu membuatnya pingsan dengan menyuntikkan sesuatu. Yongran yang pingsan segera diikat di kursi. Kemudian Hose menyiram seluruh ruangan dengan bensin. Namun tiba-tiba Hyeji muncul di sana dan menendang Hose. Hyeji membantu Yongran untuk sadar kembali. Tapi sayang sekali Hose menyerang Hyeji dengan pisau, yang membuat Hyeji ambruk seketika itu juga. Sekarang, Hose mengambil senjata Yongran dan menodongkannya ke kepala Yongran. Untung aja Dongmin datang tepat waktu. Dia memadamkan lampu rumah Yongran, lalu menerobos masuk ke rumah Yongran. Kemudian mereka berdua pun mulai berkelahi dengan brutal. Di tengah-tengah perkelahian, polisi datang yang membuat Hose melarikan diri. Dan yang nyebelinnya, Dongmin melepaskan Hose. Padahal Dongmin sudah memimpin perkelahian itu loh. Kepanikan segera melanda Muchang setelah para penduduk menyadari apa yang telah terjadi. Hyeji serta Yongran pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya ketika Yongran sudah siuman, dia segera mendatangi ruang tunggu, di mana Hyeji sedang menjalani operasi akibat penusukan kemarin malam. Tentu saja, Yongran merasa bersalah dengan kejadian ini semua. Karena itulah Yongran menelepon Lidon, memberitahunya tentang situasi kacau yang terjadi sekarang ini. Yongran mengatakan kalau dia ingin mengubah rencana mereka. Kemudian, Yongran kembali ke rumahnya. Namun ketika Yongran hendak berkemas untuk meninggalkan Muchang, Juwon mendatanginya. Juwon menyadari kalau gurunya akan pergi meninggalkannya. Jadi Juwon memberikan Yongran gelang buatannya, mengklaim kalau gelang itu adalah gelang keberuntungan. Mereka berdua pun berpamitan dengan sebuah janji kalau Yongran akan kembali lagi ke Muchang. Setelah Yongran pergi meninggalkan Muchang, Dongmin mendatangi rumahnya dan sudah terlambat. Yongran sudah pergi dari sana meninggalkan Dongmin yang kecewa karena Yongran sama sekali nggak pamitan kepadanya. Di Seoul, Yongran akhirnya kembali ke rumah keluarga. Dia meminta agar Lidon mengurus Hyeji, memindahkan Hyeji ke rumah sakit terbaik di Seoul, dan sebagainya. Yongran juga memutuskan untuk mengadakan konferensi pers, yang berarti Yongran akan mengungkapkan wajahnya kepada publik, bahwa dirinya lah istri baru keluarga. Yongran melakukan ini untuk menantang Sunyong secara langsung.
Kalau Yongran sudah membuka identitasnya kepada publik, maka Sunyong tidak akan dengan mudah menghabisinya. Yongran juga meminta agar Lidon mencari video bukti yang Sunwoo miliki. Malam itu, Yongran bertemu dengan dokter yang merawat Hyeji. Dokter mengatakan kalau Hyeji sekarang masih berada di keadaan koma, dan mereka harus menunggu sampai Hyeji kembali sadar untuk mengetahui bagaimana keadaannya. Keesokan harinya, Lidon membawa Byulne ke rumah Ketuaga, memperkenalkannya kepada Chulsu dan pelayan Choi. Intinya, Lidon ingin agar Byulne sekarang mengawasi pelayan Choi serta Chulsu. Setelah itu, pelayan Choi segera mengirimkan pesan kepada Sunyong, memberitahunya kalau sekarang Yongran sudah kembali ke rumah Ketuaga. Sedangkan di Muchang, Juwon gak nafsu makan karena Yongran tidak ada lagi di sana. Misun lalu mengatakan kalau hari ini TK Muchang akan kedatangan guru baru pengganti Yongran. Dan kali ini benar-benar lulusan dari universitas ternama. Misun meminta Dongmin menjemput dan membersihkan rumah untuk guru baru tersebut. Hari konferensi pers pun akhirnya diadakan, di mana Yongran dengan berani memperkenalkan dirinya kepada publik sebagai istri dari mendiang Ketuaga. Yongran menyatakan alasannya tampil di publik, yaitu untuk mencegah Sunyong serta Sunwoo menimbulkan banyak tindakan seenaknya. Apalagi rapat pemegang saham akan diadakan dalam 2 minggu lagi. Dan surat wasiat Ketuaga akan diumumkan dalam rapat itu. Tentu saja, konferensi pers ini juga ditonton oleh Dongmin, serta para penduduk Muchang lainnya, yang membuat mereka terkejut menyaksikan kebenaran tersebut. Konferensi pers Yongran sepertinya berhasil meraih perhatian publik, karena komen netizen pun tampaknya positif. Di tempat lain, seorang pria misterius bernama Gyobong menikam Sunyong ketika keduanya sedang berada di dalam lift. Padahal saat itu, Sunyong hendak menghadiri acara amal ke panti asuhan. Berita tentang Sunyong yang ditikam segera membuat konferensi pers Yongran menjadi kacau balau. Para wartawan jadi bertanya-tanya, apakah penikaman Sunyong ini ada sangkut pautnya dengan Yongran? Apakah Yongran yang memerintahkan agar Sunyong ditikam? Karena kehebohan ini, Lidon segera menyudahi konferensi pers tersebut. Sementara itu di Muchang, Jungwoo serta Dongmin mendatangi rumah yang sempat ditinggali oleh Hose. Di rumah itu terlihat seluruh dindingnya ditempeli kertas putih, dan ada sebuah mesbah untuk berdoa gitu. Di mesbah itu ada foto lukisan yang menggambarkan seorang wanita mati terbakar. Dongmin jadi ingat kalau kemarin itu Hose hendak menghabisi Yongran dengan cara membakarnya, persis seperti yang ada di foto lukisan tersebut. Maka karena itu Dongmin diam-diam mengambil foto lukisan itu. Kembali ke Seoul, tiba-tiba Gyobong muncul di kantor polisi, mengaku telah melakukan penikaman kepada Sunyong. Gyobong mengatakan sebuah kebohongan kepada polisi, menyatakan bahwa dirinya telah disewa oleh Yongran untuk menghabisi Sunyong. Pernyataan Gyobong ini akhirnya sampai ke telinga Sung-hee, yang membuat Sung-hee melaporkannya kepada Lidon. Lidon segera menanyakan apakah Yongran mengenal Gyobong. Dari ekspresi Yongran, sepertinya Yongran mengenalnya. Di rumah Ketuaga, Lidon serta Yongran kembali berdiskusi. Ternyata Gyobong adalah pacarnya Nyonya Kim, dan Gyobong bahkan sudah memberikan bukti kepada polisi telah menerima uang dari Yongran. Tapi entah mengapa, Lidon menyalahkan Yongran atas kejadian ini. Lidon merasa Yongran tuh terlalu punya banyak beban yang menempel di mana-mana. Malam itu di Muchang, Dongmin menemani Taemin yang sedang berkemas. Taemin ingin pergi ke Seoul untuk menemani Hyeji yang koma, karena Taemin yakin Hyeji sendirian di rumah sakit. Taemin juga menebak kalau Dongmin sekarang pasti sedang memikirkan Yongran. Taemin memberitahu Dongmin kalau di dunia ini tidak ada orang yang kuat, dan sepertinya sekarang Yongran memerlukan dukungan yang lebih dari biasanya. Keesokan harinya, Nyonya Kim mendapatkan transferan 500 juta won ke rekeningnya. Uang itu berasal dari Sunyong. Karena ternyata Nyonya Kim serta Sunyong adalah dalang dari penusukan yang dilakukan oleh Gyobong. Gila dah dua wanita ini ya. Sementara itu, Lidon mendapatkan info dari para preman kalau Sunwoo terlihat di Chinatown. Dengan segera, Lidon pun pergi untuk menemukan Sunwoo. Seiring keadaan yang makin rumit, Dongmin akhirnya menemui Yongran ke rumah Ketuaga. Lalu Yongran mengajak Dongmin untuk pergi bersama ke rumah sakit, karena Hyeji tiba-tiba mengalami keadaan kritis. Namun untung aja, kondisi Hyeji sudah kembali normal. Yongran semakin merasa bersalah dengan situasi yang menimpa Hyeji ini. Malam itu, saat Lidon hendak menemui para preman untuk bersama-sama mencari Sunwoo, Lidon malahan didatangi oleh Sunyong, yang berarti para preman beralih tuan nih, dari Lidon ke Sunyong. Pokoknya duit yang paling banyak deh yang akan jadi tuan ya di sini. Sunyong lalu mengajukan tawaran kepada Lidon, menyuruh Lidon untuk nggak membantu Yongran. Sunyong ingin memenjarakan Yongran atas tuduhan penusukannya. Kalau Lidon nggak mau, Sunyong akan melaporkan Misun telah merekrut Yongran dengan identitas palsu. Kembali ke Yongran, Dongmin mengantarkan Yongran pulang kembali ke rumah Ketuaga. Namun sebelum berpisah, Dongmin memberitahu Yongran bahwa dia merindukan Yongran. Dongmin bahkan menyatakan rasa sukanya kepada Yongran. Namun Yongran menolak perasaan Dongmin. Yongran menegaskan kalau dirinya tidak menyukai Dongmin. Yongran memberitahu Dongmin untuk tidak mengganggunya.
dan Yongran juga bertekad pergi dari negara ini jika misinya sudah selesai. Setelah mengatakan kata-kata itu, Yongran pun meninggalkan Dongmin. Namun saat Yongran berada di dalam kamarnya, Yongran menyesali semua perkataannya. Tapi gimana lagi, Yongran sekarang terikat oleh misi besar. Di tengah-tengah rasa patah hati dan kesepian yang mendalam, Byung-nae menghampiri, menemani, dan menghibur Yongran. Namun keesokan paginya, polisi tiba-tiba mendatangi rumah ketuaga untuk menangkap dan membawa Yongran ke kantor polisi. Tentu hal ini membuat semua orang terkejut. Byung-nae pun segera menelpon Lee-don, tapi ponsel Lee-don tidak aktif. Ternyata, Lee-don lagi-lagi diikat dan disekap oleh para preman. Pasti ini adalah suruhannya Sun-young. Untungnya, dengan tekad yang kuat, Lee-don berhasil melepaskan diri dari ikatan. Dia segera mengaktifkan ponselnya, lalu mendapati banyak pesan dari Byung-nae yang memberitahunya tentang Yongran. Karena nggak ada pilihan lain, Lee-don akhirnya memberanikan diri untuk lompat dari gedung lantai 2 tempat dia disekap. Lee-don segera mengendarai mobilnya dan pergi dari sana untuk menemui Yongran di kantor polisi. Sementara itu, Yongran serta Gyobong dipertemukan dalam satu ruang interogasi. Gyobong terus-menerus menyalahkan Yongran di depan polisi. Tapi Yongran tetap teguh. Dia nggak membiarkan apapun mempengaruhinya. Yongran bahkan mengkonfrontasi Gyobong sambil menyerahkan bukti rekaman suara yang berisi pengakuan Nyonya Kim terhadap temannya, di mana Nyonya Kim menyuruh Gyobong untuk menjebak Yongran. Setelah polisi menerima dan mendengarkan rekaman itu, Yongran pun bisa meninggalkan kantor polisi. Dia segera dijemput oleh Lee-don, dan dalam perjalanan, Lee-don memberitahu Yongran kalau Nyonya Kim sudah kabur ke Filipina. Meskipun Nyonya Kim nggak ada di Korea, tapi minimal mereka tahu di mana keberadaannya. Sementara Sun-woo, dia merasa terdesak dan tak punya jalan keluar. Bertanya-tanya apakah ia harus menemui Yongran dan menyerahkan bukti yang dia miliki atau tidak. Di tempat lain, Dongmin kembali melihat foto lukisan yang diambilnya dari rumah Hose. Foto itu berasal dari Museum G. Ketika Dongmin mencari informasi di internet mengenai Museum G, Dongmin akhirnya menemukan adanya hubungan antara Sun-young dengan Hose, di mana Museum G itu berada di bawah naungan Sun-young. Dan Sun-young pernah melakukan kegiatan sosial saat dulu Hose di penjara. Sedangkan Yongran, dia menemui teman dari ibunya. Ternyata wanita itu yang merekam pembicaraan dengan ibu Yongran dan mengirimkan rekamannya kepada Yongran agar Yongran dapat membela diri di kantor polisi tadi. Setelah itu, Lee-don dan Yongran kembali ke rumah. Kemudian mereka segera mendapatkan telepon dari Sun-woo. Sun-woo bertekad untuk memberikan bukti yang dimilikinya. Dengan syarat, Yongran harus memberikannya 10 miliar won, lalu mengajaknya bertemu malam ini di sebuah pelabuhan. Sore itu, Dongmin mendatangi Museum G. Tapi museum itu kosong dan sepi. Dan karena terlihat mencurigakan, Dongmin diam-diam memeriksa ke dalam museum. Ketika itulah Dongmin melihat Hose memasuki sebuah ruangan. Ternyata Hose menemui Sun-young. Dan kali ini Sun-young memberikan sebuah foto lukisan lagi kepada Hose, menyuruhnya untuk menghabisi nyawa Sun-woo. Setelah Hose pergi meninggalkan museum, Dongmin pun segera mengikutinya. Malam itu, Yongran serta Lee-don akhirnya sampai di pelabuhan. Tapi Yongran memutuskan untuk menemui Sun-woo sendirian, sementara Lee-don menunggunya di mobil. Ketika Yongran sudah pergi, Lee-don mendapatkan telepon dari Dongmin yang memberitahunya tentang tingkah aneh Hose. Karena dari tadi kan Dongmin memang mengikuti Hose. Dongmin dan Lee-don akhirnya menyadari kalau mereka berdua ada di lokasi yang sama, yang berarti sesuatu akan terjadi di pelabuhan. Kembali ke Yongran. Akhirnya, Yongran serta Sun-woo pun bertemu. Namun ketika mereka sedang bertukar barang, Sun-woo dari belakang ditembak oleh Hose, yang membuat Sun-woo segera ambruk di tempat. Tentu Yongran sangat terkejut melihat hal ini. Dia segera bersembunyi, lalu menyiapkan senjatanya. Untung aja, Yongran berhasil menembak lengan Hose, yang membuat Hose terjatuh. Mereka berdua pun terlibat perkelahian, tapi Yongran berhasil memimpin pertarungan. Dia menodongkan senjata ke kepala Hose dan menuntut Hose mengatakan siapa yang menyuruhnya. Tapi Hose malahan menarik pelatuk dari senjata yang ditodongkan ke kepalanya untuk menghabisi nyawanya sendiri. Ketika semua ini sudah terjadi, Lee-don serta Dongmin menghampiri Yongran, menanyakan apa yang telah terjadi. Yongran mengatakan yang sebenarnya, di mana Hose menembak Sun-woo dan Bundir. Tapi di saat yang sama, polisi mendatangi TKP. Lee-don segera mengetahui kalau semua ini adalah perangkap dari Sun-young. Jadi dia segera mengambil senjata yang Yongran pegang, menghapus jejak Yongran di senjata itu dan menaruhnya di tangan Hose. Namun masalahnya, mereka bertiga sudah terkepung. Karena itulah Dongmin mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Yongran dan Lee-don. Sebenarnya, Yongran nggak mau meninggalkan Dongmin, tapi Lee-don meyakinkan Yongran. Karena kalau enggak, mereka bertiga bisa tertangkap, dan usaha Yongran selama ini akan sia-sia. Jadi mau nggak mau, Yongran pun terpaksa meninggalkan Dongmin. Sebelum pergi, Yongran memeluk Dongmin dan berjanji untuk membebaskannya.
Setelah pulang ke rumah, Yongran menerima telepon dari Sunyong yang jelas-jelas memancing Yongran untuk menghampirinya jika Yongran ingin Dongmin selamat. Tentu saja Yongran terpancing dan segera mendatangi Sunyong. Saat melihat Sunyong, Yongran mengarahkan senjata ke kepala Sunyong, tapi Sunyong malahan mengancam Yongran dengan mengatakan kalau besok artikel mengenai Dongmin yang menghabisi Hose akan keluar. Dan ketika itu, Juwon pasti sedih karena sekarang ayahnya adalah seorang narapidana. Sunyong kemudian menyuruh Yongran untuk bundir aja, atau Yongran harus mengorbankan Dongmin dan Juwon. Yongran sangat frustasi dengan semua ini. Dia kembali ke rumah dengan frustasi, menyadari kalau dirinya terjebak dalam situasi gila yang gak pernah dia pikirkan sebelumnya. Di tengah-tengah rasa frustasinya, Yongran akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia meminta maaf kepada mendiang ketuaga, karena akhirnya Yongran menyerah juga. Tapi ketika Yongran mengarahkan senjata ke kepalanya untuk bundir, tiba-tiba ketuaga muncul dari ruangan CCTV dan menghentikan Yongran berbuat nekat. Tentu saja, Yongran terkejut melihat ketuaga yang masih hidup. Pada saat yang sama, Lidon juga masuk ke ruangan tersebut. Namun ternyata, Lidon tahu kalau ketuaga memang masih hidup selama ini. Tentu saja, reaksi Lidon yang tidak terkejut melihat ketuaga sangat membuat Yongran kesal. Yongran langsung menyerang Lidon, menganggap Lidon dan ketuaga selama ini telah mempermainkan Yongran. Tapi ketuaga menegur Yongran, memintanya menyudahi kemarahannya itu, dan fokus membalas Sunyong. Kemudian, ketuaga meminta Lidon untuk mengalihkan seluruh aset dan jabatan ketua kepada Yongran. Tetapi Yongran meminta waktu untuk mempertimbangkan semua ini. Tepat pada saat itu, penyakit ketuaga kumat. Lidon segera menggendong ketuaga masuk ke dalam ruangan CCTV. Dan di dalam ruang CCTV, ternyata ada ruangan lagi, yang selama ini jadi tempat persembunyian ketuaga. Di sanalah Lidon memberikannya suntikan obat. Keesokan harinya, Lidon dan Yongran kembali berbicara berdua. Yongran menanyakan keadaan ketuaga. Lidon memberitahunya kalau kesehatan ketuaga sudah sangat payah, ditambah ketuaga juga menderita demensia. Yongran lalu bertanya apa rencana mereka untuk menyelamatkan Dongmin. Lidon lalu memberikan surat wasiat ketuaga yang telah diperbaharui. Lidon meminta Yongran membaca surat wasiat itu di upacara pemakaman Sungmu. Kemudian pada akhirnya, Yongran setuju untuk kembali bekerja sama dengan Lidon dan membalas dendam terhadap Sunyong, yang berarti Yongran siap mengorbankan Dongmin nih sahabat nonton. Di Muchang, Suntae mendatangi Misun dengan panik karena artikel tentang Dongmin sudah diterbitkan. Diberitakan tentang Yongran yang terlibat asmara dengan Dongmin dan bagaimana Dongmin menghabisi Sunu. Tentu saja, Misun terkaget-kaget melihat berita itu. Dia segera berusaha menutupi berita itu dari Juwon. Misun lalu mengancam Sungtae untuk tidak menyebarkan berita tersebut kemana-mana. Sementara itu di rumah ketuaga, Yongran memanggil pelayan Cho serta Chulsu, dan tanpa aba-aba segera memecat mereka berdua. Yongran menyebutkan bagaimana keduanya telah berbuat seenaknya di rumah ketuaga. Tentu saja, kedua orang itu tidak bisa mengelak, karena Yongran memiliki bukti yang kuat. Sore itu, Lidon mengunjungi Dongmin di kantor polisi. Meskipun keadaan begitu sulit untuk Dongmin, tapi dia tetap mengkhawatirkan Yongran. Dongmin juga meminta agar Lidon menjelaskan situasinya kepada Misun, agar Juwon bisa tenang. Dongmin lalu memberitahu Lidon mengenai hubungan terkait di antara Sunyong dan Hose. Tapi pada saat yang sama, polisi mendatangi mereka dan segera menarik Dongmin untuk ke penjara. Tentu saja Lidon serta Dongmin kaget dengan semua ini. Polisi menjelaskan kalau di TKP hanya ada satu yang meninggal, yaitu Sunu. Yang berarti keberadaan Hose dihapuskan dari tempat kejadian perkara. Dan Dongmin didakwa atas penghilangan nyawa Sunu. Karena itulah, Lidon segera menyuruh beberapa orang untuk mencari tubuh Hose di seluruh kamar mayat yang ada. Lidon tahu kalau dirinya sedang berpacu dengan waktu, agar dapat membuktikan bahwa Dongmin tidak bersalah dan membebaskannya. Malam itu, ketuaga keluar dari tempat persembunyiannya untuk memasak ramyun. Secara pelayan Choi dan Susu kan sudah nggak ada di rumah itu. Orang lalu menawarkan diri untuk memasak bagi ketuaga. Setelah menghidangkan ramen, ketuaga menanyakan tentang Dongmin. Yongran menjawab kalau Dongmin banyak membantunya saat Yongran berada di Muchang. Ketuaga segera menebak kalau Yongran menyukai Dongmin. Keesokan harinya, Lidon serta Yongran menghadiri pemakaman Sungmu. Di saat semua orang memakai baju warna hitam, Yongran malahan sengaja memakai setelan berwarna merah. Setelah menaruh bunga untuk menghormati mendiang Sunu, Yongran menghampiri Sunyong dan mengatakan kalau sepertinya Yongran harus memberitahu semua orang siapa pelaku sebenarnya yang telah menghabisi Sunu. Kemudian di hadapan semua orang, Lidon membacakan surat wasiat ketuaga yang menyatakan bahwa semua harta ketuaga akan diwariskan kepada Yongran. Bahkan penerus jabatan ketua grup Gasung pun jatuh kepada Yongran. Hal ini tentu membuat Sunyong sangat kesal setengah mati. Setelah itu, Sunyong menyuruh anak buahnya untuk segera membakar tubuh Hose agar dapat menghilangkan jejak. Tapi tidak semudah itu Ferguso. Karena tepat pada waktu itu, Yongran dan Lidon mendatangi anak buah Sunyong.
Yongran bahkan membawa nenek Jose untuk memverifikasi tubuh Jose. Akhirnya, Yongran serta Lidon berhasil juga mendapatkan tubuh Jose. Dan kasus ini pun dilimpahkan ke Divisi Kejahatan Kekerasan yang tidak tunduk di bawah kekuasaan Sunyong. Di Divisi Kejahatan Kekerasan, Lidon membawa 5 orang penduduk Mucang untuk menjadi saksi atas perbuatan Jose kepada Yongran dan Yeji. Tapi masalahnya, tidak satu pun dari kelima orang itu yang benar-benar menyaksikannya sendiri. Tapi untung aja, Yeji tiba-tiba muncul di sana untuk memberikan kesaksian bahwa memang Jose pernah mencoba menghabisi Yongran dan bahkan menusuk Yeji. Wah, Yeji akhirnya pulih juga nih sahabat nonton. Dengan adanya saksi mata, para detektif pun menjadi lebih tenang. Setelah itu, Lidon serta Yongran menemui reporter Sunghi, memberikannya semua bukti di mana Jose adalah pelaku sebenarnya yang menghabisi Sunu, dan laporan otopsi pun membuktikannya. Yongran juga membocorkan informasi tentang hubungan antara Jose dan Sunyong. Bahkan hubungan mereka berdua sangatlah dekat. Reporter Sunghi tentu terkejut mengetahui seorang kakak tega menghabisi adik kandungnya sendiri. Namun keesokan harinya, ketika para detektif hendak membawa Sunyong ke kantor polisi, anak buah Sunyong yang maju untuk mengambil alih tanggung jawab atas nama Sunyong. Intinya, anak buah Sunyong pasang badanlah agar Sunyong bisa selamat. Sementara itu di rumah ketuaga, pelayan Choi diam-diam menyelinap masuk dan kebetulan Byulne juga lagi nggak ada di sana. Jadi pelayan Choi nyelonong aja masuk untuk mengambil barangnya. Tapi pada saat itu, pelayan Choi tidak sengaja melihat ketuaga yang sedang berkeliaran di sekitar rumah. Pelayan Choi pun segera pingsan melihat itu. Sore itu, pelayan Choi akhirnya kembali sadar dan mencoba menelaah semuanya. Dia memberanikan diri mendatangi ruang kerja ketuaga dan mendapati ketuaga yang sedang duduk mematung karena dimensianya yang kambuh. Langsunglah pelayan Choi mengirimkan pesan kepada Sunyong, memberitahunya tentang semua hal ini. Setelah itu, pelayan Choi mendapatkan telepon dari Sunyong yang menyuruhnya mematikan listrik di rumah ketuaga dan pergi dari rumah tersebut. Tentu saja, tanpa berpikir 2 kali, pelayan Choi mengikuti apapun yang Sunyong perintahkan kepadanya. Di tempat lain, Yongran serta Lidon mendatangi penjara untuk menjemput Dongmin yang dibebaskan malam itu. Tapi di saat Yongran sedang menunggu Dongmin dengan hati gembira, Byulne tiba-tiba menelepon Yongran, memberitahunya kalau Sunyong mendatangi rumah ketuaga. Dengan segera, Yongran pergi ke rumah ketuaga. Sedangkan di rumah, Sunyong berhasil masuk ke dalam. Dia melihat ketuaga yang sedang duduk sendirian di ruang tamu. Sayangnya, ketuaga kembali mengalami demensia. Dia mengira Sunyong adalah Yerim, mendiang putri ketuaga. Melihat ketuaga yang kehilangan akal sehatnya, Sunyong tentu tidak mau kehilangan kesempatan. Dia ngeladenin tuh ketuaga, seolah-olah dirinya adalah Yerim. Ketuaga lalu mengatakan agar Yerim berhati-hati terhadap Sunyong, karena Sunyong berbahaya. Ketuaga kemudian memberitahu Sunyong, kalau ibu kandung Sunyong telah menghabisi ayah kandung Sunyong, karena ibunya menginginkan harta warisan dari suaminya itu. Mendengar pernyataan itu membuat Sunyong menggila. Dia segera menikam ketuaga. Dan saat sedang menikam ketuaga, Sunyong mengaku telah menghabisi Yerim. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, ketuaga berterima kasih kepada Sunyong. Makin menggilalah Sunyong mendengar perkataan ketuaga. Dia terus menikam ketuaga beberapa kali lagi. Dan setelah itu, Sunyong mengambil sidik jari ketuaga di sebuah surat, lalu pergi meninggalkan rumah tersebut. Beberapa saat kemudian, Yongran akhirnya tiba di rumah ketuaga. Dia datang terlambat dan sangat amat sedih mendapati sang ketua meninggal dalam kondisi yang menyedihkan. Masalahnya, kali ini, Lidon serta Yongran gak bisa memanggil ambulans dan sebagainya. Karena kan ketuaga sudah dilaporkan meninggal kemarin itu. Keesokan paginya, Yongran masih diliputi rasa bersalah karena tidak dapat melindungi ketuaga. Tapi Lidon dengan tenang memperingatkan Yongran agar tetap kuat, karena perang belum selesai. Sedangkan Dongmin, dia kembali ke Mucang, dan langsung disambut dengan hangat oleh Juwon. Juwon sepertinya tidak tahu apa yang telah terjadi dengan ayahnya. Mereka berdua akhirnya dapat reuni kembali setelah beberapa hari tidak bertemu. Anak dan bapak itu pun berpelukan dengan hangat. Kembali ke rumah ketuaga, Lidon mendatangi Yongran untuk memberitahunya kalau tidak ada satupun CCTV yang merekam kejadian kemarin malam. Ya jelas lah ya, secara pelayan Choi kan sudah mematikan semua listrik. Sementara itu, Sunyong bersiap untuk mendatangi rapat pemegang saham. Ketika Sunyong memasuki rapat tersebut, semua orang di ruangan mendapatkan pesan yang tertulis kalau ketuaga telah memberikan posisi ketua Gasung kepada Sunyong. Tentu saja, para dewan direksi bingung dengan hal ini. Bertanya-tanya apakah Yongran telah memasukkan surat wasiat yang kemarin dibacakan Lidon. Akhirnya, pemungutan suara pun berlangsung. Dan hasilnya Sunyong yang menang. Dia dinobatkan sebagai ketua baru di perusahaan Gasung. Dengan perasaan puas, Sunyong segera memberikan pidato pertamanya. Tapi tiba-tiba sebuah video diputar. Video itu adalah rekaman ketuaga yang mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya belum mati. Dia sengaja memasukkan kematiannya untuk mengungkapkan kematian Yerim 15 tahun yang lalu. Ternyata Byulne yang membawa video rekaman itu ke rapat pemungutan suara untuk diputar di depan semua orang.
Bahkan di video itu tampak Sunyong telah menghabisi Ketuaga kemarin malam, sembari mengaku bahwa dirinya yang telah menghabisi Yerim. Langsung gegerlah semua orang. Tak lama kemudian, Yongran, Lidon, serta para detektif muncul di sana. Dan dengan segera, Sunyong ditangkap di tempat. Terungkaplah kalau sebelumnya, Yongran telah menaruh satu CCTV di ruang tamu. Dan CCTV itu berhasil merekam kejadian kemarin malam. Yongran bahkan membawa rekaman tersebut ke kantor polisi dan memberitahu detektif yang bertugas tentang seluruh kebenarannya. Akhirnya, Yongran berhasil juga memenjarakan Sunyong. Setelah Sunyong ditangkap, Yongran memberitahu semua dewan direksi kalau surat wasiat yang mereka terima hari ini adalah palsu. Yongran juga mengatakan kalau dirinya tidak berniat memenuhi posisi ketua, seperti yang tertulis di surat wasiat. Jadi Yongran akan mempercayakan perusahaan Gasung kepada Direktur Pak Yongguk. Yongran juga memberitahu bahwa dirinya akan mengganti seluruh kabinet dewan direksi yang telah melakukan korupsi. Malam itu, Lidon melaporkan kepada Yongran kalau bawahan Sunyong yang kemarin pasang badan untuk membela Sunyong sudah mengaku. Jadinya Sunyong sekarang nggak bisa mengelak lagi. Bahkan seluruh jajaran jaksa dan polisi yang kemarin bekerja sama dengan Sunyong untuk memanipulasi kematian Sungwoo pun sudah ditangkap. Akhirnya sidang Sunyong pun diadakan. Saksi pertama yang dihadirkan adalah Yongran. Dia menyerahkan bukti video yang Sungwoo miliki tentang bagaimana Hose serta Sunyong menghabisi Yerim. Nah lo, tamat dah hidup lo Sunyong. Karena kejahatan yang telah Sunyong lakukan selama ini, jaksa menuntutnya dengan hukuman mati. Bahkan pengacara Sunyong pun mengundurkan diri sebagai pembela Sunyong. Hal ini segera membuat Sunyong mengamuk di ruangan sidang. Ia mengakibatkan Sunyong ditarik keluar. Setelah persidangan yang penuh dengan drama itu, Yongran serta Lidon mendatangi kolumbarium Ketuaga. Yongran mendoakan agar Ketuaga serta Yerim dapat berbahagia bersama di atas sana. Di kolumbarium itu, Dongmin sudah menunggu Yongran. Lidon pun meminta agar Yongran berbicara dengan Dongmin kali ini. Keduanya pun akhirnya berbicara. Pertama, Yongran meminta maaf kepada Dongmin karena telah menipu Dongmin, bahkan semua orang di Muchang demi misi Yongran. Tapi Dongmin tidak menyalahkan Yongran. Dia mengerti sepenuhnya kenapa Yongran melakukan semua itu. Dongmin juga meminta Yongran mendatanginya jika suatu saat Yongran merindukan Muchang ataupun merindukan Dongmin. Sedangkan di rumah sakit, Taemin dengan gagap hendak menyatakan perasaannya kepada Yeji. Tapi Yeji segera menghentikan Taemin. Yeji bertanya, kenapa Taemin menemani serta merawat Yeji selama Yeji koma? Taemin menjawab, karena dia tidak ingin melihat Yeji kesepian. Jawaban tulus Taemin itu membuat Yeji segera mengajak Taemin untuk pacaran. Mereka berdua bahkan berciuman. Aduh, senang banget dah ya ngeliat mereka. Setelah itu, Yongran mengunjungi Yeji, memintanya untuk melanjutkan hidup bersama dengan Taemin. Dan kali ini, Yongran mengajak Yeji berteman untuk selamanya. Tentu saja Yeji sangat terharu dengan ajakan Yongran, karena selama ini Yeji hanya mencari seorang sahabat. Kemudian Yongran kembali ke rumah Ketuaga dan menemui Lidon. Lidon mengucapkan selamat kepada Yongran karena telah berhasil menyelesaikan misi dari Ketuaga. Lidon juga memutuskan untuk meninggalkan perusahaan Gasung dan meninggalkan rumah Ketuaga, lalu berniat untuk memulai hidup baru. Sementara di TK Muchang, Misun mendapatkan kiriman surat yang menyatakan kalau tanah TK Muchang sudah dibeli oleh Yongran dan selamanya akan digunakan untuk keperluan TK. Tentu saja, Misun sangat amat senang mendapatkan kejutan seperti itu. Setelah memenuhi semua janjinya, Yongran duduk sendirian di ruangan CCTV. Sekarang dia menyadari betapa selama ini Ketuaga merasa kesepian, bahkan di rumahnya sendiri. Saat hendak mematikan CCTV, Yongran menemukan sebuah video rekaman di malam Ketuaga dihabisi oleh Sunyong. Di video itu, Ketuaga meminta agar Yongran tidak merasa bersalah atas kematian Ketuaga dan menjalani hidup yang bahagia bersama dengan orang yang Yongran cintai. Itu adalah permintaan Ketuaga yang terakhir. Ternyata malam itu, Ketuaga sendiri yang telah merencanakan semua sandiwaranya agar Sunyong menghabisi Ketuaga dan membuat Sunyong mengaku telah menghabisi Yerim. Hal ini membuat Yongran sangat sedih. Dia menangis sejadi-jadinya. Sedangkan di penjara, Sunyong didatangi oleh pembuli. Dan ternyata pembuli itu adalah Nyonya Kim dong. Dengan segera, Nyonya Kim menyuruh seluruh narapidana untuk menghajar Sunyong hingga babak belur. Saat Natal tiba, Lidon kembali mengunjungi rumah Ketuaga. Byulne masih bekerja di sana dan menyambut Lidon dengan hangat. Lidon lalu pergi ke ruangan CCTV untuk mencari Yongran. Tapi Yongran tidak ada di sana. Dia meninggalkan hadiah kecil untuk Lidon. Itu adalah foto Lidon bersama dengan Ketuaga ketika Lidon lulus wisuda. Di belakang foto itu Ketuaga menuliskan pesan terakhirnya, meminta Lidon menjalani hidupnya dengan nyaman. Yongran juga menuliskan pesan kepada Lidon, mengatakan kalau sekarang Yongran akan mencari kebahagiaannya juga. Melompat ke 6 bulan kemudian, di Muchang semua orang sedang sibuk menyiapkan pesta pernikahan, di mana Hyeji dan Taemin akan menikah. Acara pernikahan tersebut sangat menyenangkan, meriah dan bahagia. Lalu saat Hyeji hendak melempar bunga, Yongran tiba-tiba muncul di sana.
yang disambut bahagia sekaligus mengejutkan semua orang. Setelah upacara yang meriah, Yongran dan Domin berbincang secara pribadi. Domin memintanya untuk tinggal bersamanya di Muchang. Tak mampu lagi menahan perasaan, Domin segera mencium Yongran. Akhirnya, Yongran serta Domin bersatu juga ya. Drama ini berakhir di sini, sahabat nonton. Jadi, apakah uang adalah sumber kebahagiaan? Jika iya, seberapa banyak uang yang harus kita miliki agar kita bahagia? Drama ini penuh dengan perenungan dengan setiap karakter yang ada. Terima kasih udah nonton bareng teman nonton kamu ya. Dan sampai jumpa di drama lainnya, sahabat nonton.